Istriku, untunglah kamu sudah tiada lebih dulu, sehingga tidak perlu merasakan penderitaan yang aku alami. Tunggulah sebentar lagi. Waktuku akan segera tiba, lalu kita berdua bisa bersatu kembali di alam sana. Aarhe. Aduh, bukankah ini sang Presiden Chen yang terhormat? Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, ternyata kamu sudah berubah menjadi seorang pengemis cacat berkaki buntung. Sayang, kamu ternyata belum tiada? Tiada? Chen Mingwei, kamu rupanya belum tahu ya? Kalau Wan Wan waktu itu hanya memalsukan kepergiannya demi meninggalkan sampah sepertimu. Dia pergi untuk membebaskan diri. Selama tahun-tahun ini, istrimu itu selalu bersamaku, dan kami hidup bersenang-senang. Istriku? Apa yang dia katakan itu benar? Tentu saja. Aku sudah menikah denganmu selama puluhan tahun, dan setiap malam aku selalu berpikir, bagaimana caranya lepas dari sampah sepertimu. Oleh karena itu, aku meminta Kak Jie membantuku memalsukan kematianku. Sebelum pergi, aku juga membawa uang 20 juta dolar itu. Semuanya kuhabiskan untuk bersenang-senang bersama Kak Jie. Suwan, dulu demi melunasi utangmu, aku kehilangan perusahaanku. Mobil dan rumah pun kujual, bahkan putraku sendiri menolak untuk mengakuiku. Kamu, tega sekali kamu melakukan ini padaku. Chen Mingwei. Pak Tua, kenapa kamu masih bernapas? Malah datang lagi untuk mengganggu kebahagiaan keluarga kecil kami. Ayah, Wah, anak pintar. Nah, akulah ayahmu yang asli. Beraninya kamu memanggil Zhang Jie sebagai ayah? Pak Tua, sampai sekarang kamu masih belum mengerti juga? Alasan aku memutuskan hubungan denganmu waktu itu adalah karena aku memang anak kandung dari Paman Zhang. Dialah ayahku yang sebenarnya. Jadi ternyata, kalian semua telah membohongiku. Kalian semua telah membohongi. Pak Tua, karena sisa waktumu juga tidak lama lagi, hari ini, kami sekeluarga akan menghabisimu. Mulai sekarang dan selamanya, tidak akan ada lagi yang mengganggu keluarga kami. Suwan, Zhang Jie, Chen Ziliang, kalian membuat reputasiku hancur lebur dan membuatku tiada dalam penyesalan. Aku tidak rela, aku tidak rela. Jika aku bisa mengulang hidup ini sekali lagi, aku akan membalas kalian 1000 kali lipat. Jangan. Ini kan kantor milikku? Tahun 2019. Apa aku baru saja terlahir kembali? Apa ini? Aku terlahir kembali. Selama bertahun-tahun ini, istrimu itu selalu bersamaku dan bersenang-senang denganku. Sebelum kamu tiada, bawalah 20 juta dolar itu, semuanya sudah kuhabiskan bersama Kak Jie untuk bersenang-senang. Orang tua bangka, kenapa kamu belum juga tiada? Malah muncul lagi untuk merusak hari-hari indah keluarga kami. 21 Mei tahun 2019. Di kehidupan sebelumnya, Suwan pura-pura tiada tepat pada hari ini. Saat aku sampai di sana, aku bahkan tidak melihat jasadnya, lalu para penagih hutang datang meminta uang. Suwan, Zhang Jie, aku akan mengikuti permainan kalian dan membuat kalian menyesal seumur hidup. Wan Wan, aku sudah menyiapkan surat wasiatnya. Asalkan pria bermarga Chen itu tanda tangan, maka akan segera berlaku, dan hartanya akan menjadi milik kita semua. Nanti, kita bisa membawa uang itu untuk pergi jauh dari sini. Aku menemaninya selama bertahun-tahun, membiarkan putraku memanggilnya papa selama itu, sudah cukup adil baginya. Kamu sudah menderita, sayang. Tapi semua ini, sebentar lagi akan berakhir. Bu, cepat berbaring, aku akan meriasmu. Ibu diceritakan sudah tiada karena kecelakaan. Kita harus berakting seolah ini nyata. Putraku memang sangat pintar. Memang beda lulusan medis, pemikirannya sangat teliti. Ayah juga harus segera pergi, jangan sampai ketahuan oleh orang tua bangka Chen Mingwei itu. Baiklah. Lalu surat kematiannya. Tenang saja, semuanya sudah siap. Bu, sebentar lagi, aku akan menyuntikkan obat penenang padamu. Saat si tua bangka itu datang, semuanya akan terlihat lebih nyata. Semua terserah padamu. Sayang, kalau begitu aku pergi dulu. Anak ini memang...
Ibu tenang saja, setelah disuntik obat penenang ini, ibu masih bisa mendengar suara di luar. Halo, putraku. Ayah, cepatlah datang ke rumah sakit. Ibu sudah tiada karena kecelakaan mobil. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Aku segera ke sana sekarang. Suwan, karena kamu ingin tiada, maka akan aku bantu mengantarkanmu. Asisten Shu, segera beli tanah pemakaman. Benar, sekarang juga. Suwan, dia ingin memasukkan kematian untuk melarikan diri. Maka aku akan membuat kebohongan itu menjadi kenyataan. Istriku, Ayah, bagaimana keadaanmu? Jangan menakutiku. ayah, ibu sudah tiada. Aku tidak percaya. Ini tidak nyata. Ibu sedang dalam perjalanan membelikanmu sup ayam. Saat kecelakaan itu terjadi, saat sampai di rumah sakit semuanya sudah terlambat. Ayo bangunlah istriku. Istriku, kamu sudah berjanji padaku. Untuk menua bersama, kamu tidak boleh meninggalkanku. Ayah, tenanglah. Jangan memukul lagi. Ibu, dia sangat takut rasa sakit. Ibumu sangat takut rasa sakit. Jika merasa sakit, dia pasti akan bangun. Aku tidak membiarkanmu pergi. Kamu harus kembali hidup. Ayah, jangan menusuknya lagi. Lepaskan. Apakah kamu tidak peduli lagi pada putramu dan juga ayah kita? Aku memohon padamu, cepatlah bangun. Ayah, tua bangka, sudah kubilang jangan menusuknya lagi. Aku sedang menyelamatkan ibumu. Apa kau ingin ibumu tiada? Pergi sana. Berani sekali kau mendorongku, tua bangka. Lihat saja bagaimana aku akan menipu seluruh uangmu. Ayah, tenanglah sedikit. Ibu, dia sudah benar-benar tiada. Lihatlah, surat kematian dari rumah sakit sudah keluar. Coba ayah lihat ini. Demi bersandiwara, propertinya pun disiapkan dengan sangat lengkap. Kalau begitu, berdasarkan surat kematian ini, aku akan membuatmu menuai akibat dari perbuatanmu sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Istriku pagi tadi saat pergi, masih baik-baik saja? Bagaimana mungkin dia tiada secara tiba-tiba? Ayah, terimalah kenyataan ini. Lihatlah, di sini sudah ada stempel resmi dari rumah sakit. Istriku, Aku kan seorang dokter, mendapatkan stempel itu sangatlah mudah bagi sepertiku. Aku harus segera membuat pria tua ini pingsan, agar bisa melanjutkan rencana kematian palsu ibu. Ayah, jangan terlalu bersedih. Ibu semasa hidupnya sangat mengkhawatirkanmu. Jika ayah jatuh sakit, dia tidak akan tenang di sana. Ayah, ini sup ayam yang dibelikan ibu khusus untukmu. Jangan sampai terbuang percuma. Di dalam sup ayam ini, sudah kutambahkan obat tidur berdosis tinggi, bahkan bisa merobohkan seekor sapi sekalipun. Setelah kau terbangun nanti, semuanya sudah terlambat. di kehidupan sebelumnya, aku langsung pingsan setelah meminum sup ini. Saat aku membuka mata, jasad Suwan sudah menghilang tanpa jejak. Sup ini pasti bermasalah. Mana bisa begitu? Ibumu justru paling mengkhawatirkanmu. Sebaiknya kamu saja yang minum. Untuk mengurus pemakamannya, aku masih membutuhkan bantuanmu. Tapi ayah, Jangan membantah lagi. Karena ibumu sudah tiada, mari kita segera urus pemakamannya. orang tua ini ternyata tidak tertipu. Aduh, bagaimana ini? Halo? Apa ini Universitas Kedokteran? Istri saya ingin mendonasikan jasadnya untuk menjadi kadaver penelitian. Benar, dia baru saja tiada. Tolong segera datang ke sini. Apa yang ayah lakukan? Jangan donasikan jasadnya. Kenapa? Ayah, ibu itu paling takut dengan rasa sakit. Kita tidak boleh melakukan ini padanya ya. Putraku, ayah tahu kamu sangat sedih, tapi ayah jauh lebih sedih darimu. Ibumu orang baik seumur hidupnya. Demi melakukan hal yang mulia ini, dia pasti akan menahannya. Ibu hanya berpura-pura tiada untuk mendapatkan uang. Jika jasadnya didonasikan, bukankah dia benar-benar akan tiada? Pasti tidak boleh. Ibu kan masih. Masih apa? Ayah, orang mati harus segera dimakamkan dengan tenang. Biarkanlah ibu pergi dengan tenang. Bodoh sekali kamu. Kamu adalah mahasiswa kedokteran. Tidakkah kamu tahu bahwa menjadi kadaver penelitian adalah kontribusi besar bagi dunia medis? Dasar egois. Apa itu yang diajarkan dosenmu? Pak Tua, aku akan mengingat tamparan ini. Setelah semua uangmu habis kurampas, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Suwan, kamu akan segera menerima ganjaran atas perbuatanmu.
Halo, selamat siang. Halo, maaf, apa benar istri Anda secara sukarela mendonorkan tubuhnya untuk menjadi jenazah donor demi penelitian, bukan? Benar sekali. Tunggu dulu. Ibu saya tidak pernah bilang mau mendonorkan jasadnya. Chen Ziliang, Direktur. Dia adalah murid di kelas kami. Bagus sekali. Tidak salah, dia adalah murid di sekolah kedokteran kita karena dia tahu betapa pentingnya jenazah donor bagi dunia kedokteran. Guru tidak sia-sia mengajarimu. Kalian semua harus belajar dari teman kita Chen Ziliang. Pelajari semangat pengabdian tanpa pamrih seperti ini. Ini sangat layak dikagumi. Sebenarnya di bagian rencana mana yang salah? Kenapa situasinya jadi makin tidak terkendali? Direktur, aku. Direktur, saya adalah suami mendiang. Ini surat kematian istri saya. Istri saya sangat berhati mulia. Seumur hidupnya dia selalu berbuat baik. Sebelum tiada, dia pernah berpesan bahwa dia ingin berkontribusi pada dunia kedokteran. Dia ingin menjadi donor untuk penelitian. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Atas nama anak-anak sekolah kedokteran ini, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Anda tenang saja. Kami pasti akan melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh. Sekarang, kami perlu menyuntikkan asam kuat untuk menjaga kondisi jasadnya agar tidak mengalami pembusukan lagi. Direktur kami memiliki teknik yang hebat. Setelah nanti kita mengelupas bagian dagingnya, kita akan mendapatkan satu sistem peredaran darah yang utuh. Istriku, setelah kamu menjadi donor penelitian, saat aku merindukanmu, aku bisa datang menemuimu. Tuan, disuntik asam kuat, lalu dagingnya dikelupas. Sensasi itu pasti rasanya sangat luar biasa, kan? Jangan disuntik. Nak, ibumu melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kamu adalah mahasiswa kedokteran, seharusnya tahu betapa berharganya dan betapa mulianya. Donor penelitian itu, karena kamu sering membahasnya di rumah, ibumu jadi terpikir untuk melakukannya. Kamu bohong. Kamu sengaja melakukan ini pada ibuku. Kamu benar-benar ingin menyiksanya. Kamu juga orang medis, bagaimana mungkin kamu punya pemikiran seperti itu? Bagaimana caraku mengajarimu dulu? Bukan begitu, Direktur. Aku. Iya, Chen Ziliang. Betapa sulitnya mencari donor jasad. Jika ibumu menjadi donor penelitian, aku pasti akan memimpin seluruh murid kelas ini untuk memberikan hormat. Siapa yang butuh rasa hormat darimu? Aku ingin ibuku kembali. Direktur, anak ini sedang merasa sangat terpukul. Dengarkan saya. Cepat bawa jasadnya pergi. Bisa berkontribusi bagi dunia kedokteran. Saya merasa sangat bangga. Tidak boleh. Baiklah. Kami pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Tidak boleh. Jangan. Tidak. Tidak, Kak. Jangan disuntik. Jangan disuntik. Jangan. Jangan. Tidak bisa. Hentikan. Anda ini. Kulihat siapa yang berani menyentuh putriku. Di kehidupan sebelumnya, ayah mertuaku juga tahu kenyataannya. Mereka bekerja sama menipuku dan mencelakaiku. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Dasar kamu manusia berhati busuk. Dasar bajingan, kamu masih berani melawan? ayah, mana mungkin aku berani? Tadi itu aku terpeleset, sungguh tidak sengaja. Ayah, silakan duduk. Lepaskan. Jangan coba-coba mencelakai putriku. Ayah, turut berduka cita, aku sama sedihnya denganmu. Tapi Suwan sudah tiada. Sekarang yang terpenting adalah menjalankan wasiat terakhirnya. Jika tidak, dia tidak akan tenang di sana. Wasiat apa? Aku tidak pernah dengar Wan-Wan mengatakannya. Dia itu selalu manja dan takut sakit. Untuk apa kamu menjadikannya mumi? Kamu sengaja ingin menghabisinya. Tidak boleh. Itu adalah donasi tubuh untuk ilmu pengetahuan. Seluruh dosen dan mahasiswa kedokteran akan menghormatinya. Ini bukan mumi. Pergi-pergi. Pokoknya tetap tidak boleh. Selama ada aku di sini hari ini, kulihat siapa yang berani menyentuh putriku. Aduh, ini bagaimana? Maafkan saya, telah membuat Anda datang sia-sia. Ayah, tenangkan amarahmu. Duduklah. Mari, pelan-pelan. Ayah, minumlah sup ayam ini untuk memulihkan kesehatanmu. Ayah, pemakaman Suwan. Biar aku yang mengaturnya. Anda tidak perlu khawatir lagi. Jangan harap. Ayah, ayah. Ziliang, kakekmu pingsan. Kakek. Cepat bawa kakekmu untuk diperiksa. Jangan sampai ada kejadian buruk lagi di rumah kita. Cepat. Jangan sentuh ibuku. Tunggu sampai aku kembali. Tenanglah, pergilah cepat. Asisten Shu, apa pemakamannya sudah dibeli? Segera datang ke rumah sakit. Suwan,
Aku sangat ingin melihat bagaimana kekasih sejatimu itu. Mengetahui bahwa kamu sedang dilenyapkan, kira-kira ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Chen Mingwei, beraninya kamu menyentuh ibuku. Kalau bukan karena kamu masih berguna, aku tidak akan sudi menikah denganmu. Lagi pula, kami sekeluarga bertiga memang seharusnya bersama. Tuan, aku tahu kamu bisa mendengarnya. Kamu sudah menghancurkan seumur hidupku, dan bersama selingkuhanmu itu merebut harta keluargaku, bahkan mencoba mencelakaiku. Hari ini setelah jatuh ke tanganku, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Sebenarnya, aku ingin menjadikanmu mayat penelitian, setidaknya agar kamu ada kontribusinya. Tapi ayahmu bersikeras untuk menghalanginya. Sebentar lagi setelah sampai di pemakaman, kamu harus membayar segala perbuatanmu, dan menerima balasannya. Sialan kamu, Chen Mingwei. Angkat teleponnya. Lihatlah putramu yang baik, dia benar-benar berbakti. Sangat mengkhawatirkanmu. Sangat disayangkan. Saat ini hatiku hancur berkeping-keping. Aku sedang tidak ingin mengangkat telepon siapapun. Asisten Su, cepat berkendaranya. Baik. Berhenti. 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 Apa kalian punya surat izin? Ada, semua prosedurnya lengkap. Tapi tetap saja, Anda tidak bisa langsung mendorong raga ini ke dalam. Sekarang, para penggali makam sedang sibuk. Tunggu sekitar 1 jam lagi. Aku tidak mau menunggu. Kalau menunggu lebih lama lagi, efek obatnya akan habis. Begini, Pak. Mohon bantuannya. Aku ingin istriku segera beristirahat dengan tenang. Kami akan membawanya sendiri. Biarkan saja kami masuk. Sepertinya ini tidak bisa. Ini. Terimalah ini. Baiklah. Masuklah, masuk saja. Terima kasih. Ya. Ayah, cepat naik ke mobil. Nak, kenapa kamu ada di sini? Di mana ibumu? Ibu dibawa oleh orang tua bernama Chen Mingwei itu ke area pemakaman. Apa? Aku tahu kau bisa mendengarku. Suan, aku sudah membelikanmu peti mati yang paling bagus, sangat tebal dan kokoh. Kau yang berbaring di dalamnya, pasti sangat menikmatinya kan? Sekarang kau merasa takut? Tahukah kau, bagaimana rasanya terjatuh dari atas gedung? Tahukah kau, bagaimana menderitanya saat dibodohi? Seumur hidupmu, semua ini adalah hal yang pantas kau dapatkan. Presiden Chen, galiannya sudah siap. Tutup peti matinya dan makamkan. Tutup peti matinya, makamkan sekarang. Istriku, sekop tanah pertama ini, biar aku sendiri yang melakukannya, untuk mengantarmu ke peristirahatan terakhir. Berhenti. Beraninya kamu memakamkan putriku tanpa izin? Apa yang kamu lakukan? Ini tindakan melanggar hukum. Aku akan membuatmu membayar semua ini. Ayah pingsan karena terlalu sedih. Aku tidak ingin membuat ayah tertekan lagi. Jasadnya tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Aku ingin Suan segera beristirahat dengan tenang di dalam tanah. Tenang saja ya. Aku sudah membeli peti mati. Kualitas terbaik. Omong kosong. Pergi kamu. Cepat pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Dasar manusia tak punya hati. Pergi kamu. Ayah, Kamu mengubur ibuku hidup-hidup. Kamu sudah gila. Ziliang, ibumu sudah tiada. Hormatilah orang yang sudah tiada. Cepat bujuk kakekmu, biar dia sadar akan kenyataan. Apa hakmu memakamkan ibuku secara sepihak? Tentu saja aku berhak. Ibumu adalah istri sahku. Aku adalah orang yang paling berhak. Jangan membuat keributan. Ini tempat umum dan tempat suci yang sunyi. Dilarang berteriak-teriak di sini. Dia pelakunya. Dia yang membuat keributan. Cepat usir dia dari sini. Berhenti. Jangan bergerak. Chen Mingwei, coba saja sentuh putriku jika berani. Dasar bajingan, kamu berani menyakiti putriku. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Kalian jangan mendekat. Jangan sentuh aku. lepaskan, aku peringatkan kalian. Chen Mingwei, kenapa tidak angkat telepon? Kenapa kamu menguburkan ibuku sendirian tanpa izin?
Ibuku paling benci padamu. Kamu pembawa sial. Cepat pergi dari sini. Ibuku tidak mau melihatmu. Kamu sedang kalut karena sedih. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kesedihanku tidak kurang darimu. Ziliang, mulai sekarang, kita ayah dan anak akan saling mengandalkan satu sama lain. Siapa yang mau saling mengandalkan denganmu? Kembalikan ibuku padaku. Kamu datang untuk berbelasungkawa kepada Suan? Terima kasih atas niat baiknya. Aku. Nanti aku akan mengadakan upacara penghormatan untuk Suan. Kamu harus datang. Zhang Jie, di kehidupan sebelumnya kamu bersekutu dengan Suan dan menipu harta keluargaku. Utang ini akan aku selesaikan pelan-pelan. Demi Tuhan, putriku sayang. Chen Mingwei, kamu dalang semua ini. Kamu orang jahat. Kembalikan putriku. Kembalikan ibuku padaku. Sekarang kamu baru tahu rasa sedihnya? Tapi di kehidupan sebelumnya saat aku merasa sangat hancur, kalian berada di mana? Asal kau penjahat, kembalikan putriku kepadaku. Kalau tidak, aku akan lapor polisi dan membiarkan polisi menangkapmu. Kau bahkan berani melawan. Sudah keterlaluan. Cepat minta maaf pada kakek. Ya, tolong tenanglah sebentar. Suwan adalah istriku. Dia sudah tiada. Aku yang paling merasa sedih. Tapi sekarang yang paling penting adalah mereka yang masih hidup dan juga keutuhan keluarga kita. Kenapa ayah tidak menjawab telepon saat itu? Kenapa? Saat itu aku menjaga jasad ibumu. Mana ada keinginan untuk menjawab telepon. Kenyataannya adalah ibumu sudah pergi. Apa kalian ingin membuatnya tidak bisa pergi dengan tenang? Baru kalian akan puas. Aku tidak peduli. Aku akan menjebloskanmu ke penjara untuk membayar nyawa putriku. Ya, Suwan mengalami kecelakaan mobil. Jika ayah ingin mencari seseorang, carilah orang yang menabraknya. Di mana pelaku penabrakan itu? Ziliang seharusnya tahu. Sertifikat kematian itu juga dia yang memberikannya padaku. Aku saat itu hanya merasa sangat sedih. Aku tidak tahu soal pelaku penabrakan itu. Mana bisa begitu? Harus ditemukan. Tabrak lari itu, pelakunya harus dipenjara. Halo, aku mau lapor polisi. Benar, istri saya ditabrak mobil. Pengemudi yang menabrak melarikan diri. Hei, jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi. Setelah mengalami kecelakaan mobil, kenapa kamu tidak mencari pelaku tabrak larinya? Apalagi sebenarnya hal yang kamu sembunyikan dariku. Beraninya kamu memukulku? Atas dasar apa kamu memukulku? Lagi pula kamu bukan. Xiao Liang, sudahlah, jangan bicara lagi, dia sedang emosi sekarang. Presiden Chen, Xiao Liang dia hanya merasa panik saja, jadi... Ini urusan antara ayah dan anak. Mengapa kamu ikut campur? Aku. Kamu benar-benar membuatku sangat marah. Hei, Paman, Kakek, Ayah, Anda harus bertahan. Besok kita akan mengadakan acara pemakaman untuk Suwan. Semua kerabat dan teman-teman akan datang memberi penghormatan. kakek, Anda tidak apa-apa. Kakek, Berhenti berteriak. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Mengenai acara pemakaman besok, kakekmu tidak boleh sampai absen. jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada kakekku, aku akan membuat perhitungan denganmu. Kakekmu jatuh sakit karena marah dan terkejut. Aku akan segera mencari pelakunya dan menuntut ganti rugi pada mereka. Suwan, ini semua adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Pengawal, tutup makamnya. Halo, pengacara Zhao. Mengenai wasiat Suwan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda. Kita bicarakan saat bertemu nanti. Benar, sekarang juga. Pertunjukan hebat akan segera dimulai. Ayah mertuaku tersayang, dan juga Chen Ziliang si orang tak tahu terma ini, utang besar senilai 20 juta dolar yang ditinggalkan Suwan sebelum tiada. Aku ingin tahu bagaimana kalian akan menanganinya. Jalan. Pengacara Zhao, Presiden Chen, tempat apa ini? ini adalah tempat di mana aku memulai karirku, sekarang digunakan untuk menumpuk barang-barang lama. Aku orangnya sangat sentimental terhadap masa lalu. Presiden Chen, harap terima belasungkawa saya. Pengacara Zhao, apakah kamu sudah membawa surat wasiat istriku? Mengenai surat wasiat istri Anda, semuanya tertulis dengan sangat jelas di sini, bahwa dia menyerahkan segalanya kepada Anda, dan hanya Anda satu-satunya ahli warisnya. Presiden Chen, perasaan istri Anda terhadap Anda ternyata sangat dalam. Ya, sangat dalam sampai dia sangat membenciku. Tolong pengacara Zhao, buatlah daftar inventaris semua aset atas namanya, dan juga semua utang-utangnya. Besok aku akan mengadakan acara penghormatan terakhir untuknya. Baik, tidak masalah. Saya pasti akan datang tepat waktu. Jika dia memiliki utang, jangan mengumbarnya kemana-mana, berikan saja padaku secara pribadi. Di perjalanan terakhirnya, aku harap dia bisa pergi dengan bermartabat. Aku tidak ingin para kerabat menggunjingkannya. Baik, Presiden Chen, tenang saja. Apa yang Anda percayakan kepada saya, pasti akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan bantuan pengacara Zhao, aku merasa tenang. Selain itu, siapkan juga beberapa dokumen kontrak pembagian harta.
Istriku sangat menyayangiku, sampai memberikan semua warisannya padaku. Tapi aku tidak bisa begitu saja menerima semuanya sendirian. Baik, saya akan segera menyiapkannya setelah kembali. Besok pasti saya bawa ke acara penghormatannya. Mohon bantuannya. Baik. Suan, pertunjukan hebat akan segera dimulai. Suan, uang hasil pinjamanmu sekarang ada di tanganku. Di kehidupan kali ini, jangan harap kamu bisa pergi melarikan diri membawa uang ini. Aku akan membuat hidupmu sangat menderita. Mingwei, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Sangat disayangkan Suan tidak beruntung, dia sudah tiada begitu cepat. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan datang hari ini. Mohon tunggu sebentar, jamuan makannya akan segera dimulai. Ayah, Semuanya tolong dengarkan aku. Aku sudah Guo, seumur hidupku, hanya punya Xiaowan sebagai putri satu-satunya. Dia tumbuh besar sebagai permata hatiku. Siapa sangka pada akhirnya, dia justru tiada. Di tangan Chen Mingwei yang tidak berguna ini. ayah, kita sedang mengadakan acara duka untuk Suan. Kita sedang melakukan penghormatan terakhir, para kerabat sedang memperhatikan kita. Jika ayah punya amarah, jangan lampiaskan di sini. Mari kita lepaskan Suan dengan tenang. Bagaimana? Jangan sentuh aku. Kamu melarangku bicara. Tapi aku justru akan terus bicara. Kamu telah melenyapkan putriku. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ayah, jangan bicara begitu. Lalu apa mau ayah? Mauku? Di sisa hidupku, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu tidak boleh mengabaikanku. Berikan $3 juta. Maka semua urusan kita akan dianggap selesai. Mau berapa? $3 juta. Apa-apaan ini? Kenapa Anda marah? $3 juta? Memangnya itu banyak? Pak, saya kan hanya punya sebuah pusat kebugaran. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Jangan coba-coba membohongiku. Putriku sudah lama memberitahuku. Perusahaanmu itu beberapa tahun terakhir sangat menguntungkan. Pak, perusahaan saya itu kelihatannya saja ramai. Padahal kenyataannya tidak banyak untungnya. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, aku yang menanggung semua biaya rumah tangga. Chen Mingwei, dasar kamu tidak tahu malu? Sekarang kamu malah perhitungan begitu kan? Semuanya, kemari dan lihatlah. Semuanya, lihat orang ini. Pria tak berhati ini. Dia membuat putri tunggalku tiada. Sekarang dia tidak mau mengurus ayah mertuanya sendiri. Benar-benar tidak punya perasaan. Mingwei, kamu tidak boleh melakukan itu. Orang harus punya nurani. Baru saja Suan tiada, kamu tidak bisa menelantarkan ayah mertuamu sendiri. Benar itu, dia kan hanya punya satu anak perempuan. Kalau bukan minta padamu, lalu ke siapa lagi dia bersandar. Jangan sampai kamu tidak punya hati nurani. Kamu mau kasih uang itu atau tidak? Chen Mingwei, kali ini aku harus mendukung mertuamu. Di kehidupan sebelumnya, justru sudah golah yang mengandalkan tuntutan moral kosong, merampas semua uangku, hingga perusahaan akhirnya bangkrut. Di kehidupan kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ayah, para sesepuh sekalian, hari ini saya mohon Anda semua menjadi saksi di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan pernah menikah lagi. Aku akan setia menjaga Suan ayah. Anda bukan lagi mertua saya, melainkan ayah kandung saya sendiri. Kedepannya, untuk biaya hidup dan hari tua Anda, semuanya akan aku tanggung. Bagaimana menurut Anda? Hentikan. Jangan bermain-main denganku. Tidak ada yang lebih berguna daripada uang. Jika kamu tidak memberikannya, aku akan membuat keributan di perusahaanmu. Bukankah sudah Go ini keterlaluan? Menantunya sudah bilang ingin menjaganya dan menganggapnya seperti ayah kandung. Masih saja meminta uang. Tepat sekali. Ini bukan mau hari tuanya diurus. Ini sih jelas-jelas mau merampas uang. Ayah, biarpun aku harus menjual segalanya, aku pasti akan mengumpulkan uang itu untukmu, tapi tolong beri aku waktu beberapa hari. Butuh waktu untuk mengumpulkan uangnya kan? Tidak bisa. Aku mau hari ini juga. Ziliang, kemarilah, cepat bujuk kakekmu. Uang ini. Aku juga kesini untuk meminta uang. Kamu minta uang apa lagi? Sebelum meninggal ibu, membelikanku rumah untuk menikah. Supaya aku bisa segera menikah setelah lulus. Sebelumnya baru dibayar uang mukanya. Masih kurang $1 juta lagi. Bukankah aku harus memintanya darimu? $1 juta. Cepat berikan uangnya. Apa maksudmu $1 juta? Benar. Itu kan untuk rumah pernikahanku. Ibu sangat menyayangiku. Dia membelikan yang terbaik untukku. Sudah dibayar $2 juta. Masih kurang $1 juta. Jika ayah tidak memberikan $1 juta ini, maka $2 juta yang dibayar sebelumnya akan terbuang sia-sia. Ayah benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Barusan kakekmu juga meminta uang kepadaku. Semua harta warisan ibu ditinggalkan untukmu. Seharusnya itu juga ada bagianku. Tapi aku tidak memintanya. Lalu mau apa lagi? Lalu, di mana kontrak pembelian rumahnya? Ibu bilang ingin membelikan rumah untukku. Apa itu mungkin bohong? Ibu sudah tiada, tapi ayah masih saja mencurigainya. Beli rumah apa?
Bukankah kamu hanya mengincar uang yang ada di tanganku? Ayah bukan tidak mempercayaimu, tapi kamu masih muda. Membeli rumah itu urusan besar. Ayah harus membantu memeriksanya untukmu. Lagi pula setelah kamu. Diam kamu. Jangan bahas soal kelulusan lagi. Aku tidak tahu siapa yang melaporkanku ke sekolah sampai aku harus diberi sanksi. Bahkan mungkin akan dikeluarkan. Tentu saja aku yang melaporkannya. Pacarku juga ingin memutuskan hubungan denganku. Jika ayah tidak memberi uang untuk beli rumah, bagaimana aku bisa menikah? Ya, beli rumah untuk Ziliang itu urusan besar. Bagaimana kalau berikan saja uangnya padanya lebih dulu? Itu tidak boleh. Urusanku juga sangat mendesak. Ziliang, kakekmu tidak setuju. Uangku cuma sebanyak ini. Hanya bisa diberikan pada satu orang. Bagaimana jika kalian berdua merundingkannya bersama? Biarkan mereka saling serang. Aku ingin lihat apa pilihan kalian. Tidak bisa. Membeli rumah itu urusan besar. Berikan padaku dulu. Liang, kakek sudah tua. Uang itu untuk biaya hidup masa tuaku. Aku tidak bisa hidup tanpa uang itu. Tidak, tapi aku juga butuh uang itu. Saudaraku, kamu benar-benar datang. Acara peringatan Suwan, tentu saja aku harus datang. Lagi pula aku punya urusan yang harus kuselesaikan denganmu. Aku. Uang apa yang aku utang padamu? Kemarin di makam, Liang merasa sangat sedih, dia hampir saja tidak kuat menahannya. Akulah yang terus menemani di sisi dan merawat anak itu. Begitu ya? Pantas saja kemarin setelah itu, aku tidak bisa menemukan Ziliang dan tidak bisa menghubunginya. Ternyata dia bersamamu ya. Terima kasih atas bantuanmu. Aduh, tidak masalah kok. Aku sudah mencatat semuanya di dalam tagihan ini. Biaya dukungan emosional, biaya kerugian mental, totalnya $5.820.000. Kenapa ada biaya tes DNA juga? Sejujurnya aku katakan padamu ya, Ziliang marganya bukan Chen. Bukan Chen? Anakku marganya bukan Chen. Lalu apa? Marganya adalah Zhang, yaitu Zhang Ziliang. Dia adalah putraku. Bicara apa kamu? Dia adalah putra yang kurawat selama 20 tahun lebih. Bagaimana mungkin dia bukan anak kandungku? Lepaskan. Lepaskan ayahku. Ayahmu? Siapa ayahmu? Sejujurnya aku beritahu padamu, aku dan Suwan adalah teman masa kecil yang sangat dekat. 20 tahun yang lalu, kami berpisah, karena beberapa alasan. Saat kami berpisah itu, di dalam perutnya, sudah ada Ziliang. Jadi, putraku sudah memanggilmu ayah selama bertahun-tahun, tidak berlebihan kan jika aku memintamu membayar sedikit uang ganti rugi? Omong kosong macam apa itu? Chen Mingwei, ibuku sudah memberitahuku sejak lama. Dia adalah ayah kandungku, dan kamu sama sekali tidak punya hubungan darah denganku. Coba katakan sekali lagi. Kamu tahu kenapa setiap kali liburan tiba, ibuku selalu membawaku berwisata, tapi tidak pernah mengajakmu? Itu karena kami pergi sebagai satu keluarga utuh. Kalau tidak percaya, lihatlah foto ini. Kamilah keluarga yang sebenarnya. Kami adalah satu keluarga. Tidak mungkin. Jika kamu masih tidak percaya, di sini masih ada laporan tes DNA. Ini palsu, ini semua palsu. Tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, ini adalah kenyataan. Cepat berikan uangnya. Kamu meniduri istriku, membiarkanku membesarkan anakmu, dan sekarang malah memintaku memberikan uang padamu. Chen Ziliang, katakanlah, siapa yang sebenarnya kamu anggap ayah? Margaku Zhang, bukan Chen. Namaku adalah Zhang Ziliang. Bagus, bagus sekali. Kalian benar-benar kejam. Mau uang kan? Aku akan memberikan apa yang kalian mau. Mengenai tagihan ini, totalnya adalah $5.820.000. Begini saja, aku bulatkan jumlahnya untukmu. Kamu cukup bayar $5.800.000. Bagaimana? Baik sekali bukan? $5.800.000? Kamu benar-benar berani bicara. Dasar kriminal tak tahu malu. Apa maksud perkataanmu itu? Putraku memanggilmu ayah, dan wanita yang aku cintai menemanimu. Aku sudah menderita secara mental selama bertahun-tahun, sekarang dia sudah tiada, warisannya malah jatuh ke tanganmu. Memangnya kenapa kalau aku minta uang? Pengacara Zhao. Presiden Chen, warisan Nyonya Suwan telah selesai dihitung semuanya. Yang paling berharga adalah saham perusahaan. Nilai sahamnya hampir $10 juta. $10 juta. Bukankah itu berarti banyak uang? Ayah, aku mau $1 juta. Ayah mau $5 juta. Kakek mau $3 juta. Dengan begini, kita bertiga akan mendapatkan uang masing-masing. Chen Mingwei, dengar tidak? Berikan uangnya. Kami hanya minta $9 juta, kamu masih untung $1 juta. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Sekumpulan orang bodoh. $10 juta itu baru nilai perkiraan. Kalian semua hanya bisa membuka mulut minta uang. Dari mana aku dapat $10 juta untuk kalian? Kamu ini benar-benar hanya mencari alasan. Aku tidak percaya kamu tidak bisa mengeluarkannya. Tutup mulutmu. Tak disangka setelah menjalani hidup sebagai suami istri. Tuan, kamu berani membohongiku seperti ini. Karena sudah terjadi, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Tapi aku memang tidak punya uang tunai. Kontrak saham senilai $10 juta ini bisa aku berikan kepada kalian. Saham perusahaan ini nilainya $10 juta. Jika kalian menginginkannya, segera tanda tangan di dokumen ini.
Cepatlah tanda tangan. Lubang jebakan besar sedang menunggu kalian. Sepertinya Chen Mingwei benar-benar tidak punya uang. Bagaimana ini? Kita juga tidak bisa mengelola perusahaan. Terlebih lagi, saham milik Xiaowan. Semuanya sudah dipakai untuk membayar hutang. Sekalipun kita mendapatkannya, tidak akan ada uangnya. Ayah, kita ambil saja setengah bagian saham milik Chen Mingwei itu. Perusahaan ini bernilai 10 juta dolar, setengahnya pun ada 5 juta dolar. Meskipun terbilang sedikit, tapi itu sudah cukup untuk kita bagi. Bagus sekali. Memang Ziliang sangat pintar. Baik, kita tanda tangani. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Begitulah nasibmu. Para kerabat sekalian, dengan kesaksian kalian hari ini, setelah dokumen ini ditandatangani, mereka tidak punya hubungan apapun lagi denganku. Cui, siapa juga yang mau punya hubungan denganmu? Sejak awal aku sudah muak melihatmu. Saat kamu menjadi pengemis nanti, jangan pernah meminta di depan pintuku. Kalaupun aku punya makanan sisa, akan kuberikan pada anjing daripada memberikannya padamu. Hahaha, anakku benar sekali. Inilah putra yang kubesarkan selama lebih dari 20 tahun. Sungguh anak yang tidak tahu berterima kasih. Suan, waktu untuk membayar hutang sudah tiba. Siapa kalian ini? Kenapa kalian mencari Suan? Apa tidak kelihatan? Aku kesini untuk menagih uang. Menagih uang? Suan berhutang padamu? Benar sekali. Suan meminjam uang dari bos. Hari ini adalah batas waktu pembayarannya, suruh dia keluar. Aku sudah tidak punya kesabaran lagi. Dia meminjam uang darimu? Kapan hal itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Mana aku tahu kenapa kamu tidak tahu? Tanyakan saja padanya. Minggir, Suan, segera keluar. Sembunyi pun tidak akan ada gunanya. Suan, keluar kamu. Bos, dia tidak bisa datang. Utang yang atas namaku, tidak ada yang namanya tidak bisa dilunasi. Bahkan jika dia lari ke ujung dunia sekalipun, dia harus tetap datang. Bos, kali ini perkataanmu benar. Dia sudah pergi selamanya. Kamu tidak sedang mencoba mengatakan bahwa dia sudah tiada, kan? Sejujurnya, biarpun dia sudah tiada, aku bos akan menyeretnya kembali dari Yama. Bayar utangnya. Duniaku ini keras, begitu uangku pinjamkan, tidak ada masalah yang tidak bisa aku bereskan. Aku sudah sering melihat orang pura-pura mati hanya untuk kabur. Suan, keluar kamu. Berhenti bermain petak umpet denganku. Bos, berhenti berteriak. Dia benar-benar tidak bisa datang. Dia sungguh sudah tiada. Usahamu lumayan niat juga, sampai menyiapkan rumah duka segala. Ini surat kematiannya. Dia sungguh sudah tiada. Sialan, dia benar-benar sudah tiada. Di mana orang tua Suan? Suami dan anaknya? Semuanya keluar sekarang? Bagaimana dengan harta warisannya setelah dia tiada? Lebih baik kalian keluar sendiri. Kalau sampai tertangkap oleh kami, aku akan mematahkan kaki kalian. Dia orangnya. Kalau mau menghabisi orang, habisi dia saja. Dia adalah suami Suan. Dia yang mengambil warisannya. Mintalah uang padanya. Ayah, bagaimana bisa ayah bicara seperti itu? Aku hanya bicara kenyataan. Oh ya, benar juga. Jangan panggil aku ayah. Bukankah baru saja kukatakan, hubungan kita sudah berakhir. Kita tidak punya urusan lagi satu sama lain. Benar sekali, kami sudah tidak ada hubungan lagi denganmu. Baiklah, baiklah. Kalian bekerja sama untuk menjadikanku kambing hitam, ha? Kambing hitam apa maksudmu? Apa kamu tidak dengar kata-kata mereka? Cari orang yang memegang warisannya. Tadi semua orang sudah melihatnya. Pelakunya adalah kamu. Kak Song, benar, tagihlah padanya. Semua uangnya ada pada dia. Semua uangnya ada padanya. Baiklah. Baru saja mendapatkan saham, langsung berubah tidak kenal orang. Luar biasa sekali. Jangan banyak omong. Cepat bayar utangnya. Kakak, berapa banyak utang Suan padamu? Ini, tertulis jelas hitam di atas putih, lengkap dengan cap jempol. Aku tidak berbohong padamu. Lihat yang jelas. Dia meminjam sebanyak 10 juta dolar. 10 juta dolar itu pinjaman pokoknya, dan 5 juta dolar lagi adalah bunganya. Totalnya 15 juta dolar, tidak boleh kurang sepeser pun. 15 juta dolar. Temanku, ini bukti tertulis yang jelas. Kau sudah melihatnya sendiri, kan? Ini adalah transaksi yang adil, tanpa ada unsur penipuan. Bayar utangmu sekarang. Tapi, jika kau berani menolak, aku akan mematahkan kakimu sebagai bunga. Aku mengakuinya, aku pasti mengakuinya. Nah begitu dong, berikan uangnya. Aduh, jangan membuang-buang waktu lagi. Cepat bayar utangnya. Kalau tidak, kakimu akan dipatahkan, dan kalau kau lumpuh maka. Hahaha. Paman Chen, jika Anda benar-benar menjadi lumpuh, pasti ada keuntungan kecil yang bisa didapat. Saat Anda mengemis nanti, orang akan lebih mudah merasa kasihan. Apa yang kau tertawakan? Cepat kembalikan uang mereka, agar mereka segera pergi. Jika terus berlanjut seperti ini, bagaimana Xiaowan bisa beristirahat dengan tenang? Membayar utang adalah kewajiban yang wajar. Bagus sekali. Kawan, pilihan yang cerdik. Berikan uangnya. Tapi orang yang berutang padamu bukanlah aku. Tagihlah pada orang yang memang berutang. Kau berani mempermainkanku? Kau bilang dia sudah tiada, warisannya ada padamu, berarti kau adalah penanggung jawabnya.
Kamu bilang dia sudah tiada, warisannya ada padamu. Bukankah kamu penanggung jawabnya? Benar, cari dia saja kalau mau uang. Bos, jangan marah. Saya mana berani mempermainkan Anda. Begini, beri saya satu kesempatan. Tunggu saya sebentar. Saya jamin akan membuat Anda puas. Benarkah? Jika kamu berani membohongiku lagi, aku jamin akan menghukummu. Tidak masalah. Baik, aku beri kamu satu kesempatan. Baik, bos. Anda tunggu saya sebentar. Saya akan segera memanggil orang keluar untuk membayar hutang. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu tidak berniat kabur kan? Mau kabur. Jangan harap ada jalan. Kalau dia sampai berani kabur, penagih hutang tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan kabur. Orang yang berhutang bukan aku. Untuk apa aku kabur? Chen Mingwei, kamu penyebab putriku tiada. Rasakan itu. Ini adalah balasan untukmu. Mari lihat apa yang akan kamu lakukan. Apa kamu begitu yakin bahwa yang mendapat balasan adalah aku? Paman Chen, demi pertemanan selama 20 tahun lebih kita, aku ingatkan padamu, sebaiknya kamu menyerah saja. Apa gunanya meronta? Entah waktunya lebih lama atau lebih cepat. Memangnya apa bedanya? Masih tidak rela ya? Merasa Wan Wan tidak mencintaimu? Mengapa kamu harus begini? Lebih baik cepat mengaku dan keluarkan uangnya sebelum kamu terluka parah, karena itu akan jauh lebih menderita. Bos, apa menurutmu bocah itu benar-benar melarikan diri? Dia bisa lari, tapi tidak bisa bersembunyi. Aku tidak takut dia melarikan diri. Ini, apa ini? Kalau ingin tahu apa ini, buka saja kain penutupnya. Ini Xiao Wan. Bukannya dia sudah dikuburkan, kenapa dia masih ada di sini? Suan, aku tahu kamu sudah bangun dan bisa mendengar. Berhenti berpura-pura padaku. Bangun dan kembalikan uangku. Xiao Wan, Chen Mingwei, apa yang sedang kamu lakukan? Bukannya Xiao Wan sudah kamu kuburkan? Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Chen, apa sebenarnya rencana busukmu ini? Aku melihatnya sendiri. Bahwa kamu sudah menguburkan peti matinya. Ini. Bukannya sebelumnya kalian sibuk meributkan masalah ini, menyalahkanku karena menguburnya, dan memintaku dihukum atas tiadanya nyawa dia? Sekarang saat kalian melihatnya, kenapa ekspresi kalian seperti itu? Sebenarnya kalian ingin dia tetap ada? Atau ingin dia tiada? Tentu saja aku ingin ibuku tetap hidup. Buka matamu. Kamu dengar tidak? Anakmu ingin kamu tetap hidup. Berhenti berpura-pura pingsan. Hari ini kamu tidak akan bisa menghindar. Kamu tidak mau bangun? Baiklah. Akan aku lakukan sekali lagi. Nanti aku akan membawamu ke krematorium dan membakarmu di dalam tungku pembakaran. Jangan. Jangan. Kamu berani membakarku? Ya Tuhan, dia benar-benar hidup kembali. Aduh, ini manusia atau hantu? Bagaimana kalau kita taburkan beras ketan saja? Aduh, aku mengerti sekarang. Sudah Guo, kamu benar-benar sangat tidak bermoral. Kalian ayah dan anak perempuan, menggunakan berbagai cara untuk menipu uang. Kembalikan uangnya. Cepat kembalikan uang sumbangan kami kepada kami. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Tidak, bukan begitu. Aku bukan Suan. Suan memang sudah tiada. Sudah dimakamkan oleh Chen Mingwei. Ada di pemakaman sana. Hahaha, benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia bukan Xiao Wan. Hanya saja wajahnya agak mirip. Kalian seharusnya senang Suan masih hidup. Kenapa ekspresi kalian seperti itu? Bagus. Beraninya kamu pura-pura tiada. Kembalikan uangnya. Kak, aku benar-benar bukan Suan. Kamu salah mengenali orang. Aduh. Kamu bukan dia? Kamu pikir aku bodoh? Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Benar, kamu tidak percaya? Lihatlah, dia bahkan punya surat keterangan kematian Suan. Benar-benar. Dia bukan ibuku. Dia adalah bibiku. Ibuku sudah lama dimakamkan oleh orang jahat bernama Chen Mingwei itu. Ada di pemakaman. Kalian bisa pergi melihatnya. Silakan saja lihat sendiri. Suan, apa kamu sedang linglung karena baru bangun? Kapan kamu punya adik perempuan? Kamu tutup mulut. Diam kamu. Kalau saja aku tidak teliti, kamu pasti sudah tiada dan dikubur. Apa kamu lupa saat di mobil waktu itu? Aku menyadari kamu masih bernapas, makanya aku menyelamatkanmu. Omong kosong apa ini? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Xiao Wan dimakamkan. Petugas pemakaman di sana pun bisa menjadi buktinya. Kalian anggap aku ini apa? Dia itu istriku. Mengubur orang yang masih bernapas hidup-hidup itu adalah tindak kriminal. Kalian bisa dipenjara. Lagi pula kalian lihat sendiri, pakaian yang dia kenakan ini persis dengan yang ada di foto duka itu. Benar sekali. Jangan harap kau bisa membohongiku. Tidak, bukan begitu. Bos, bukan begitu. Maksudku, aku ini bukan Suan. Aku adalah saudara kembarnya. Waktu kecil aku hilang, dan aku baru saja ditemukan. Maksudmu dia itu Xiao Wan? Lalu aku tanya padamu, siapa yang kamu kubur di makam hari itu? Yang aku kubur di makam hari itu bukanlah seorang manusia. Yang aku kubur itu 2 ekor kucing liar peliharaanku. Mereka sangat manis dan penurut, dan sudah mati karena usia tua. Tentu saja aku harus bertanggung jawab untuk memakamkan mereka dengan layak. Chen Mingwei,
Kamu sudah gila ya? Aku jadi gila begini, semua karena paksaan kalian. Kalian semua sudah membuat rencana dan siasat yang licik, ingin menjebakku sampai hartaku habis, dan membuatku menjadi cacat. Semua ini adalah siasatmu sendiri. Kamu sudah mengetahuinya sejak awal. Apa yang aku tahu? Suwan, kamu menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Hal mana yang kamu maksud? Aku tidak peduli kamu tahu atau tidak, pokoknya utang ini tidak ada hubungannya denganku. Coba katakan sekali lagi, kamu meminjam uang dariku, kalau tidak ada hubungannya denganmu, lalu dengan siapa? Bukan begitu, bos. Saya benar-benar bukan Suwan, adik saya sudah tiada, saya tidak punya uang, saya sangat miskin. Semuanya, tangkap dia. Jangan, jangan. Jika tidak memberimu pelajaran, kamu pikir aku ini orang suci? Bos, saya benar-benar bukan Suwan. Buka kuncinya. Bawakan tang kemari, buat tangannya patah. Jangan, jangan. Masih mau berakting? Bicara. Apakah kamu adalah Suwan? Ya, aku adalah Suwan. Hei, ingin bermain-main denganku? Aku sudah sering melihat trik seperti ini. Lihat baik-baik. Ini tanda tanganmu sendiri. Ada bukti nyata di atas kertas dan cap jari merah. 15 juta dolar, kurang 1 sen pun tidak boleh. Bos, aku benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang ya? Kalau begitu itu mudah. Aku akan mencarikanmu tempat yang bagus. Mula-mula kamu bekerja dengan tubuhmu. Kalau sudah tidak laku, aku akan mempretelimu untuk dijual. Semua organ seperti jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, dan juga matamu, setelah dikumpulkan kira-kira harganya hampir sama. Jangan, tolong bos, mari kita bicarakan ini baik-baik. Begini, surat kematian saya sudah keluar. Ini membuktikan kalau saya sudah tiada. Bagaimana mungkin orang mati bisa membayar utang, ya kan? Dia orangnya. Semua warisanku ada padanya. Dia yang memegang uangku, maka dialah yang harus melunasinya. Sudah sewajarnya. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu meminjam uang. Kamu menyuruhku melunasinya? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu menjebakku, apa aku akan berakhir seperti ini? Kamu memegang warisanku, sudah seharusnya kamu yang membayar. Siapapun yang mengambil warisan itu, dia yang melunasi. Masuk akal juga. Tapi aku tidak mengambil sepeser pun. Uangmu sudah diambil semua oleh ayahmu, anakmu, dan pria simpananmu itu. Habis semuanya. Kamu bohong. Chen Mingwei, sejak kapan kamu pandai mengarang cerita? Kamu memegang warisanku, lalu tidak mau mengaku, malah memutarbalikkan fakta sekarang. Suwan, kamu sudah mengkhianatiku, menggunakan uangku untuk berselingkuh, dan membiayai anak haram kalian, sekarang berani menuduhku memutarbalikkan fakta? Kamu benar-benar wanita tak tahu malu. Tidak usah bicara omong kosong padaku, pengacara jauh, katakan padaku sekarang, sebenarnya warisan itu dipindahkan ke siapa? Bicara. Ibu Su, warisan Anda memang tidak ada di tangan Presiden Chen. Anda bohong. Padahal warisanku sudah disahkan, bahwa dialah ahli waris tunggalnya. Itu benar. Namun barusan, saat Anda belum sadar, ayah Anda, putra Anda, dan juga kekasih gelap Anda, mereka semua telah menandatangani pengalihan warisan Anda. Jadi, merekalah penerima warisan Anda yang sah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Chen. Dengar itu? Mau lihat tanda tangan mereka? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kalian ini buta ya sampai sembarang tanda tangan. Kami juga tidak tahu. Kami jelas-jelas menandatangani pembagian saham, bukan ini. Bukti tertulisnya ada di sini. Apalagi yang mau dikatakan? Apa perlu aku membiarkan pengacara Zhao menjelaskan syarat-syaratnya pada kalian? Chen Mingwei, dasar kau orang licik yang licik. Kau penipu. Aku tidak peduli. Kami tidak mengakui semua ini. Ini tidak sah. Apa Anda sedang meremehkan hukum? Tanda tangan sudah sah? Anda pikir bisa bilang ini tidak berlaku begitu saja? Maksudmu kami yang mewarisi harta? Tapi utangnya juga harus kami yang bayar? Tentu saja. Mau warisan saja tapi tidak mau bayar utang? Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Bagaimana mungkin? Dari mana kami punya uang untuk membayarnya? Kau sudah dengar itu kan, bos? Harta warisan dari Suwan, semuanya sudah dibagikan kepada mereka bertiga. Utang-utangnya tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana bisa seperti ini? Aku tidak mau mewarisi pinjaman ini. Kau ingin aku yang membayarnya? Mimpi saja sana. Begitu tanda tangan sudah dibubuhkan, kontrak langsung berlaku. Sobek saja sesukamu, kalau kurang akan aku cetak 10 lembar lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Suwan masih hidup. Jadi masalah warisan ini tidak ada. Dia masih hidup, surat wasiat ini tidak sah. Jadi maksudmu, uang ini tidak ada hubungannya dengan kami? Benar kan? Hei, kalian sudah selesai berdebat belum? Debat terus dari tadi. Aku benar-benar muak. Aku tidak peduli hal lainnya, aku hanya ingin uangku. Jika hari ini aku tidak mendapatkan uangnya, lihat saja nanti bagaimana aku akan menghabisimu. Kau pikir aku ini orang lemah yang bisa kau bodohi? Kak, aku benar-benar tidak punya uang. Bagus, tidak ada uang ya. Orang-orang kemari. Tangkap bocah itu. Bawa kemari senjatanya. Tidak. Tidak mau bayar utang ya? Kalau begitu buat dia cacat. Sebagai bayaran utangmu, lukai 2 jari dulu untuk bersenang-senang.
Tidak, Ibu. Tolong aku, Ibu. Kak Song, anak ini tidak bersalah. Tolong lepaskan dia. Bisa saja aku melepaskannya, berikan uangnya dulu. Jika tidak, Aku tidak punya uang. baik. Sepertinya kamu lebih sayang uang daripada nyawa. Patahkan jempol anak ini sekarang. Satu jari dihargai $1 juta. Bagaimana? Harganya sangat adil kan? Ibu. Pa. Tolong aku, Pa. Aku tahu aku salah. Cepat tolong aku. Ming Wei, cepat selamatkan anak kita. Dia tidak boleh sampai cacat. Di kehidupan sebelumnya, kalianlah yang membuatku cacat. Pa. Aku ini paman Chen milikmu. Aku tidak punya anak yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. 20 tahun. Aku menjagamu dengan sepenuh hati, membesarkanmu selama 20 tahun. Aku membiayai sekolahmu. Tapi ternyata semua itu sia-sia karena kamu tidak punya hati. Ayah kandungmu ada di sana. Chen Mingwei, kamu jahat sekali. Ziliang itu anak kandungmu. Anak kandung? Masih mau menipuku. Dia hanyalah anak haram hasil hubunganmu dengan pria itu. Dia hanyalah anak haram hasil perselingkuhanmu dengan pria brengsek itu. Kamu bicara sembarangan. Perselingkuhan apa? Anak haram apa? Suwan, kamu sudah mengkhianatiku dengan sangat hina, dan sekarang masih berharap aku mengeluarkan uang untuk menyelamatkan anak haram ini? Kamu sendiri yang meminjam uang pada rentenir, hingga melibatkan anakmu, lalu sekarang ingin aku yang membereskan kekacauan ini. Apa kamu benar-benar menganggapku orang bodoh yang bisa dimanfaatkan? Aku tidak pernah melakukannya. Si Ziliang ini adalah anak kandungmu. Cepat keluarkan uang untuk menyelamatkannya. Jika dia terluka sedikit saja, aku akan membuat perhitungan denganmu. Sialan, kamu masih keras kepala. Pria selingkuhanmu tadi sudah mengakuinya. Aduh, masalah ini kita bicarakan nanti saja setelah pulang. Tolong keluarkan uang dulu untuk menyelamatkan putra kita, ya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Mungkinkah ini juga palsu? Apa kamu pikir aku tidak membuat persiapan apapun? Palsu? Semuanya palsu? Pasti ada seseorang yang sengaja memalsukannya. Ming Wei, Xiaoliang adalah putramu sendiri. Apa kamu lupa saat dia kecil kamu sering mengajaknya main keluar? Mengantarnya ke sekolah? Saat dia masuk universitas kedokteran, kamu adalah orang yang paling bahagia. Oh, Kak Chen, ini salah saya. Semuanya salah saya. Saya merasa kasihan jika Suwan sudah tiada. Dan Ziliang, anak ini akan sangat malang jika tidak memiliki ibu. Itulah sebabnya saya ingin menjaganya. Saya sungguh bodoh saat itu. Kak Chen, Anda lihat sendiri, Anda adalah ayah kandung dari Ziliang, dan Ziliang sangat tepat berada di bawah pengasuhan Anda. Benar sekali, Ming Wei. Anda adalah ayah terbaik di dunia ini. Cepat selamatkan putra kita. Ayah, tolong selamatkan aku, Ayah. Tolong selamatkan aku, Ayah. Tunggu dulu, kalian berdua sudah selesai berdebat atau belum? Soal ayah dan anak? Aku bosan mendengarnya. Kalian semua ini sedang bermain drama pendek ya? Sangat dramatis. Aku tidak peduli apa nama belakangnya atau siapa yang dia panggil ayah. Lalu kamu, wanita tak tahu malu, kamu hebat sekali. Selama aku hidup, baru kali ini aku bertemu orang sepertimu. Aku tidak peduli siapa ayahnya, yang jelas kamu adalah ibunya. Jika tidak bisa memberikan uangnya, aku akan buat perhitungan. Chen Mingwei, apakah kamu masih punya hati? Cucuku memohon padamu, tapi kamu malah berlagak. Jangan bicara soal jarinya yang putus. Lecet sedikit pun dia, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Aku yang membayar? Atas dasar apa aku harus membayar? Lihat yang jelas. Ini urusan mereka sekeluarga, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Dia sendiri yang mengatakannya. Tidak, Ayah. Kamu adalah ayah kandungku, kamu ayah kandungku, sungguh. Panggillah siapapun yang kamu mau, itu bukan urusanku. Lagi pula, aku tidak terburu-buru, biarkan saja orang yang merasa butuh yang panik. Hei, kalau kamu panik, ya kamu yang bayar. 3. Chen Ming Wei, apakah kamu masih manusia? Kamu ini benar-benar sampah? Kenapa dulu aku begitu bodoh sampai salah menilaimu dan memilihmu? Sekarang cepat selamatkan Ziliang dulu, sisanya kita bicarakan nanti. Sudah aku bilang, nama belakangnya bukan Chen. Lagi pula, laporan hasil tes ini, dia sendiri yang memintanya dari rumah sakit. Mungkinkah ini palsu? Itu palsu. Aku membayar untuk mendapatkannya. Aku hanya ingin mengujimu, untuk melihat apakah kamu masih menyayangiku. Aku benar-benar anak kandungmu. Ayah! Chen Mingwei, cepat ambilkan uang untuk menyelamatkan cucuku. Siapapun yang merasa cemas, dialah yang membayar, tanggung jawab bagi siapapun benihnya. Chen Ming Wei, aku bersumpah, jika Ziliang bukan anakmu, aku bersedia. Katakan, ayo teruskan. Akan berakhir mengenaskan di sambar petir, begitu kan? Tidak berani bersumpah ya? Aku. Kak Chen, apa yang dikatakan Suwan dan Ziliang semuanya benar. Surat wasiat itu palsu. Ziliang hanya takut kamu tidak menyayanginya lagi, makanya dia mencoba untuk membohongimu sedikit. Benar. Selamatkan aku ya. Kalian benar-benar hebat dalam berakting. Pengacara Zhao. Ibu Su, ini adalah permintaan Presiden Chen kepadaku dari pusat identifikasi resmi mengenai tes DNA ini. Hasilnya mutlak asli. Sekarang kamu tidak bisa berkata apa-apa lagi kan? Ming Wei, bagaimanapun juga, Ziliang juga tetaplah putra yang sudah kamu besarkan selama 20 tahun. Selama ini kamulah yang paling menyayanginya.
Kamu tidak mungkin hanya karena uang segini, sampai mengabaikannya? Ya, ayah. Aku masih ingat. Waktu itu ayah mengajakku ke taman hiburan, menyekolahkanku sampai kuliah. Aku mengingat semuanya. Ayah, tolong selamatkan aku. Sungguh, ya. Mingwei, bagaimanapun ini urusan kita sebagai orang dewasa, anak ini tidak berdosa. Ziliang sudah kamu manjakan sejak kecil. Apakah kamu benar-benar tega mengabaikannya? Dialah ayah kandungku. Yang sebenarnya, kamu hanyalah orang bodoh yang dimanfaatkan. Si malang yang diselingkuhi, hahaha. Kamu benar-benar ingin menyelamatkannya? Kita adalah ayah dan anak. Jika dia tidak bersikap kejam, maka aku juga tidak akan bersikap tidak adil. 20 tahun lamanya, dari bayi hingga kuliah, mana mungkin aku tidak menyayanginya, tapi dasar si tidak tahu terima kasih ini. Barusan dia dengan lantang memanggilku Paman Chen, dia langsung berubah wajah dan tidak mengakuiku. Bos, aku memang tidak punya uang. Kalau kamu mau mematahkan tangannya, lakukan saja. Aku tidak akan menghalangimu. Chen Mingwei, kamu bajingan. Wanita sial, aku tidak peduli siapa ayahnya, pokoknya anak ini lahir dari perutmu. Jika ayahnya tidak membayar, ibunya yang harus bayar. Ah, jangan. Ibu, tolong aku. Ibu. Kesabaranku sudah habis. Jangan. Ayah, pinjamkan aku uang dulu. Kita selamatkan Ziliang terlebih dahulu. Aku juga tidak punya uang. Uang yang kamu berikan sebelumnya sudah habis kupakai. Sama sekali tidak ada. Jumlah yang kuberikan padamu tidak sedikit, loh. Dulu memang masih sisa sedikit, tapi sudah habis untuk judi. Jiang Jie, mana uangmu? Keluarkanlah sedikit. Itu kan Ziliang, dia itu punya kita. Aku juga tidak punya uang. Aku sudah tidak bekerja selama 1 tahun lebih. Dari mana asalnya uang? Uang yang kuberikan padamu, dan yang kusuruh kamu simpan, Semuanya sudah dimasukkan ke saham. kalian semua tega membiarkannya celaka, padahal Ziliang adalah keluarga kita. Aku punya jalan keluar. Mingwei, akhirnya kamu mau membantu, sudah kubilang, kamu tidak akan membiarkan Ziliang begitu saja. Ayah, kaulah ayah kandungku yang sebenarnya. Kak Song, orang yang meminjam uang padamu itu dia. Bawa saja dia pergi. Dia pasti akan memikirkan cara untuk membayar hutangnya. Ya, ide yang bagus. Ayo kalian semua, bawa dia. Jual dirinya atau jual organnya. Aku punya uang, ada uang. Kamu benar-benar tak tahu malu, sudah diberi hati malah minta jantung. Sungguh keras kepala, cepat katakan di mana uangnya. Uangnya? Uangnya tidak ada di sini. Aku menaruhnya di tempat yang aman. Baik, aku akan percaya padamu sekali lagi. Bawa aku ke sana. Jika kali ini aku masih tidak mendapatkan uangnya, maka aku akan menjualmu untuk melunasi utang. Baiklah. Jalan. Suan, kamu pikir uangmu masih ada? Aku sangat menantikan ekspresimu saat mengetahui kebenarannya. Banyak sekali uangnya. Uang pinjaman waktu itu, dan selama bertahun-tahun uang yang diambil dari Chen Mingwei, semuanya ada di gudang lamanya. Bahkan setelah kita melunasi utang, masih akan ada banyak sisanya. Baguslah kalau begitu. Lagi pula, saham di perusahaan ini juga ada bagianku. Menjualnya bisa menghasilkan banyak uang. Ibu memang paling pintar. Chen Mingwei, si tua itu, aku sudah memohon padanya sekian lama, tapi dia tidak memberikan 1 sen pun. Sia-sia saja aku memanggilnya ayah selama 20 tahun lebih. Keluarga kecil kita akhirnya bisa bersatu dan menjalani hidup yang nyaman bersama. Baru saja aku memintamu mengeluarkan uang, tapi kamu tidak keluar sepeser pun. Aduh, Xiaowan, aku benar-benar tidak punya uang. Jangan marah lagi padaku. Ya. Oh, aku berjanji, nanti aku akan lebih menyayangi kamu dan anak kita. Aku maafkan kamu sekali ini saja. Setelah mendapatkan uangnya, kita pindah ke kota lain, hidup mewah, dan menjadi orang kaya. Lalu bagaimana dengan Chen Mingwei? Apa urusannya dengan kita apakah dia hidup atau tidak? Biarkan saja dia membusuk di sini. Benar, perkataan ibuku memang benar. Orang tua Chen Mingwei itu, hatinya benar hartet benar hitam. Meskipun hubungan kami ayah dan anak, dia tega mengabaikanku di saat kritis. Orang seperti itu tidak pantas berada di dunia ini. Apa rencana yang akan kamu lakukan? Aku akan mengirimnya ke luar negeri, mencari untung dari dirinya. Selain bisa meluapkan kekesalan, aku juga bisa mendapatkan uang. 2 keuntungan dalam 1 tindakan. Putraku memang sangat cerdas. Baik, mari kita lakukan seperti itu. Chen Mingwei, kamu yang memaksaku melakukan ini. Penghinaan hari ini, semua yang ada pada dirimu harus diambil tanpa sisa, baru dendam di hatiku bisa terbalaskan. Mengabaikanku di saat kritis? Dasar kamu pria brengsek. Kamu pikir tanpa kamu, aku akan kehabisan jalan? Bermimpilah. Sudah diambang kehancuran tapi masih tidak mau bertobat. Aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja. Jangan banyak bicara. Mana uangnya?
Ada di dalam, mari saya antar. Semua uang saya ada di sini. Apa? Mana uangnya? Kok bisa tidak ada? Padahal uangnya aku taruh di sini. Dasar tak tahu malu. Beraninya kamu mempermainkan aku. Bukannya kamu bilang uangnya disimpan di sini? Mana uangnya? Tidak mungkin. Aku sendiri yang menaruhnya. Kok bisa tidak ada? Apa mungkin kamu salah ingat dan menaruhnya di tempat lain? Tidak, tidak ada. Ada di sini. Pasti dia, Chen Mingwei. Pasti kamu yang mencurinya. Hei, aku tidak mengambilnya. Mana ada yang tahu? Kalau kamu menaruh uang di sini, kamu jelas-jelas tidak punya uang, tapi berpura-pura kaya, menipu Kak Song, dan membiarkan aku yang disalahkan. Haha. Aku tidak mau. Itu kamu. Serahkan uangnya. Jangan gila padaku. Siapa yang bisa membuktikan kalau kamu punya uang? Tiba-tiba menyalahkanku begitu saja. Apa kamu pikir aku bodoh? Tua bangka, aku peringatkan kamu. Cepat keluarkan uangnya. Kak Song, lihat tidak? Satu keluarga ini seketika berubah jadi seperti anjing yang menggigit. Sangat mirip. Aduh, tidak ada satupun orang baik. Anda tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Bawa mereka semua pergi dan tanyakan baik-baik di mana keberadaan uangnya. Aku tidak punya uang. Minta saja pada Chen Mingwei. Aku dan dia sekarang masih berstatus suami istri. Hutangku adalah hutangnya juga. Dia punya kewajiban untuk membayar hutangku. Beraninya kamu tidak tahu malu begini? Kamu benar-benar sudah putus urat malu? Kamu berselingkuh dengan pria lain, sampai punya anak haram? Dia sudah dimanfaatkan selama 20 tahun lebih. Jika ini terjadi padaku, aku pasti sudah menghabisimu sejak dulu. Sekarang kamu malah menyuruhnya melunasi hutangmu? Kamu pikir dia bodoh? Kamu pikir aku bodoh? Beri dia pelajaran? Suwan, segalanya masih jauh dari kata berakhir. Aku ingat 2 hari lagi, akan terjadi sebuah kasus penyerangan di pusat kebugaran yang menggemparkan negara. Seluruh industri kebugaran akan runtuh, dan banyak tempat kebugaran akan gulung tikar. Pengacara Zhao, datanglah ke kantor saya. Presiden Chen, apa ada perintah? Lakukan sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Menjual semua saham perusahaan, Presiden Chen perusahaan Anda saat ini sedang dalam kondisi sangat baik. Ini Pengacara Zhao, percayalah pada penilaian saya. Selain itu, bocorkan informasi ini kepada Suwan. Karena kami pernah menjadi sepasang suami istri, setengah saham perusahaan ini adalah miliknya. Presiden Chen, Anda benar-benar terlalu baik hati. Saya akan segera melaksanakannya. Kalian dengarkan aku baik-baik. Aku ingin uangnya ada besok pada jam seperti sekarang. Jika tidak ada, kembalikan uangnya, maka urusan kita selesai dan jalan masing-masing. Jika tidak, aku akan mematahkan satu bagian tubuh dari kalian semua. Berani kalian? Mengerti? Mengerti? Saya mengerti. Nah, begini kan lebih bagus. Pergi. Bagaimana ini sekarang? Dulu aku sudah melarang kalian melakukannya. Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Dari mana kita cari uang sebanyak itu? Aku tahu caranya. Kamu punya cara? Kita kan masih punya perusahaan. Selama perusahaannya masih ada, kita jadikan jaminan tambahan, lalu kita cari keuntungan untuk melunasi utang. Mana mungkin? Dia sekarang sudah tahu semuanya. Bagaimana mungkin dia akan memberikan perusahaan itu kepadamu? Memangnya dia tahu apa? Sebentar lagi waktunya tahunan perusahaan untuk membayar iuran keanggotaan dan penjualan kartu keanggotaan. Itu bukan jumlah yang kecil. Dia tidak akan peduli dengan hal semacam itu. Aku hanya perlu bicara dengan akuntannya nanti, maka uang itu bisa kita ambil. Mama berpura-pura menderita saja di depannya. Atau gunakan rayuan kecantikan. Menangislah padanya. Hati dia pasti akan luluh. Benar juga, si Chen Mingwei yang. Sampah dan si bodoh itu tak akan tahan dengan 3 tetes air mataku. Aku akan membohonginya soal saham, lalu membiarkan dia menjualnya padaku dengan harga murah. Tapi sekarang kita tidak punya uang, pakai apa membelinya? Meskipun harganya sangat murah, uang yang dibutuhkan tetaplah banyak. Bukannya kamu masih punya rumah? Jual saja rumah itu. Kalau tidak bisa, pinjam saja di bank. Dengan begitu dananya akan cukup. Menjual rumahku? Jie, kalau sudah dapat uangnya, aku akan membelikanmu villa yang besar, oke? Ini, itu. Apa? Chen Mingwei bajingan itu ingin menjual saham perusahaannya? Si brengsek Chen Mingwei itu,
ingin menjual saham perusahaannya. Bukankah itu bagus? Kita ambil alih saja saham miliknya. Cepat jual rumahnya. Jika tidak bisa, kita ambil pinjaman. Pinjaman? Tetapi ini tidak benar, kan? Kenapa tidak boleh? Perusahaan pembiayaan bank sudah tidak bisa lagi, dan aku sudah tidak bisa meminjam dari lintah darat. Sekarang semuanya bergantung padamu. Tapi ini, Aduh, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Setelah kita mendapatkan saham itu, memangnya kamu masih takut tidak punya uang? Ayah, menurutku ini ide bagus. Setujui saja. baiklah. Ayo pinjam. Mingwei, Untuk apa kamu kesini? aku merindukanmu, jadi aku datang mengunjungimu. Hentikan. Aku bukan suamimu. Pergilah temui Zhang Jie. Kenapa kamu jadi cemburu begini? Hubunganku dengannya hanya sandiwara semata. Di dalam hatiku yang kucintai tetaplah dirimu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa berhenti berakting? Katakan langsung apa maumu. Sayang, soal operasional perusahaan ini, bukankah aku selalu ikut membantu? Aku sudah bekerja sangat keras. Setidaknya hargailah usahaku, bukan? Lalu, aku harus memberimu setengah saham perusahaan? Sayang, kudengar kamu akan menjual saham perusahaan? Informasimu cukup cepat juga ya? Benar, aku akan menjualnya. Tempat ini memberiku luka, setelah menjualnya aku akan pergi. Kalau begitu jual saja padaku, aku akan membelinya. Dijual ke siapapun boleh, asalkan mereka punya uang. Setengah saham ini bernilai $10 juta. Sayang, bagaimanapun kita pernah hidup bersama sebagai suami istri. Masa harus pakai harga pasar? Lalu menurutmu berapa? $5 juta saja bagaimana? Hanya karena kakimu ini, yang telah mengotori celanaku. Kamu ingin melunasi utang $5 juta. Chen Mingwei, sudah cukup ya? Aku juga memiliki setengah bagian di sini. Aku juga pemegang saham besar perusahaan. Kalau aku tidak setuju, kamu akan sulit menjualnya. Tidak masalah. Kalau tidak jadi jual ya sudah. Lagi pula aku tidak terburu-buru. Kamu tidak butuh, tapi aku butuh. Jika aku tidak membayar uangnya, mereka mengancam akan menjadikanku wanita pemuas, akan mencungkil mataku, dan mematahkan kakiku. Kalau begitu rasakan saja penderitaan itu. Aduh, sayang, kamulah yang paling baik padaku. Dulu kamu sangat memanjakanku, apapun yang aku mau pasti kamu turuti. Satu kali saja, terakhir kalinya, $6 juta. $7 juta. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau tidak mau beli ya sudah. Zhang Jie meminjam $5 juta, rumah kecil dijual seharga $2 juta, totalnya pas $7 juta. Dia pintar sekali meminta. Asisten Su. $7 juta, $7 juta, aku beli. Baiklah. Tanda tangan ini dulu. Kamu ingin bercerai dariku? Bukankah seharusnya begitu? Kenapa kamu terkejut sekali? Kamu tidak mungkin mengira bahwa dengan situasi kita yang sekarang, kita masih bisa tetap menjadi suami istri kan? Baik, ayo kita cerai. Lagi pula aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku tanda tangani. Lalu di mana sahamnya? Berikan padaku. Transfer uangnya dulu, aku tidak ingin tertipu lagi. Sudah cukup kan? Dana sebesar $7 juta telah masuk ke rekening. Suwan, selamat karena sudah melompat ke lubang besar lainnya. Sudah selesai, Chen Mingwei. Sekarang kamu bisa pergi dari sini. Mulai sekarang. Perusahaan ini adalah milikku. Itulah yang sangat kunantikan. Semoga kamu beruntung. Jangan hanya berharap aku beruntung, keberuntungan besar sedang memihakku. Sedangkan bagimu di masa depan, kamu hanya akan bisa memandangku dari bawah. Baiklah, kalau begitu akan kulihat bagaimana keberuntungan besar itu akan menghampirimu. Suwan, mana uangnya? Aku juga ingin tanya, mana uangnya? Bangunlah. Apa yang membuatmu terburu-buru? Uangnya ada di sini. Semuanya sudah ditandatangani. Perusahaan ini akan menjadi milik kita nantinya. Nilainya $20 juta. Kamu sudah membelinya? Tentu saja, sudah kubilangkan. Chen Mingwei itu sampah. Begitu melihatku menangis, dia langsung menyetujui semua permintaanku. Saham senilai $10 juta bisa kudapatkan hanya dengan $7 juta saja.
Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulku? Aku tanya padamu, kenapa tidak mengangkat teleponku? Kenapa tidak diangkat? Kamu membuatku sakit. Tadi aku sedang terburu-buru tanda tangan. Untuk apa kamu terus menelepon dan mendesakku? Bukankah ini sudah ditandatangani? Sekarang perusahaan ini sudah menjadi milik kita. Kita akan kaya raya nantinya. Hehe. Kayak apa? Kamu benar-benar sudah menyusahkanku. Kenapa kamu marah-marah? Kamu sendiri yang tidak becus, sedangkan aku mencari cara untuk mendapatkan saham itu. Lalu kamu menyalahkanku? Apa yang kamu sombongkan saat tidak punya apa-apa? Apa kamu tidak tahu? Hei, cepat kembalikan uangnya. Waktunya sudah habis. Uangnya ada di sini. Nanti aku akan menjadikan saham ini sebagai jaminan untuk meminjam 10 juta dolar lagi. Apa menurutmu aku ini bodoh? Jangankan 10 juta dolar, 1.000 dolar pun tidak akan laku. Mana mungkin? Dokumen ini asli. Kalau tidak percaya, tanya saja dia. Aduh, jangan lihat saya. Kami sudah bercerai. Saham perusahaannya juga sudah saya berikan padamu. Masalah sampah kalian ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan saya. Siapa juga yang mau berurusan denganmu? Cepat pergi sana. Baik, saya pergi. Heh, Kak, apa yang aku katakan itu benar. Nanti aku akan menggunakan saham ini untuk meminjam 10 juta dolar lagi. Setelah ada uangnya nanti, beserta pokok dan bunganya, semuanya akan segera aku kembalikan kepadamu. Apa kamu sama sekali tidak menonton siaran berita? Telah terjadi kasus pelecehan yang sangat buruk. Menurut laporan, seorang murid menemukan bahwa instruktur kebugaran telah memotong durasi tanpa alasan dan diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap muridnya. Penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Kasus pelecehan ini telah menggemparkan seluruh negeri. Seluruh pusat kebugaran akan menghadapi... Masih ingin mencari uang? Sekarang perusahaan ini bahkan 1 sen pun tidak berharga. Mana mungkin? Berhenti. Berhenti. Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi. Kembalikan uangku. Aku tidak jadi membelinya. maaf sekali ya. Sesuatu yang sudah diputuskan tidak bisa diubah. Uang sudah masuk ke rekening, tidak ada pengembalian. Tidak bisa. Tidak bisa. Berikan uangnya, kembalikan padaku. Anakku, cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi. Hei, tidak ada gunanya kalian menghalangiku. Dokumen itu kamu sendiri yang menandatanganinya. Surat cerai itu juga sudah kamu tanda tangani. Aku tidak punya hubungan apapun lagi dengan sampah seperti kalian. Tidak bisa. Ayah harus bertanggung jawab atasku. Aku dikeluarkan dari sekolah. Sulit sekali mencari pekerjaan. Pacarku juga ingin putus denganku. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Kamu punya kok. Kamu punya orang tua kandung yang memiliki hutang sangat besar. Benar-benar keluarga yang saling menyayangi ya. Ya Tuhan, Chen Mingwei. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Aku kejam? Apa aku bisa lebih kejam darimu? Lebih dari 20 tahun menjadi suami dan ayah. Kalian malah bekerja sama untuk menipuku. Membuatku terjerat hutang besar. Merusak mataku, mematahkan kakiku, hingga menjadi pengemis. Langit memang adil. Siapa yang menanam dia yang menuai. Papa, kamu adalah ayah kandungku. Aku tahu aku salah. Aku akan memutus hubungan dengan mereka. Aku akan ikut denganmu. Aku ingin mengikutimu. Aku membesarkanmu selama 20 tahun. Menyayangimu dan mencintaimu. Tidak kurang sedikit pun, tapi balasannya malah pengkhianatan kejam ini. Dasar kamu. Orang tak tahu terima kasih. Melihatmu saja hanya mengotori mataku. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Tahukah kamu kenapa kamu sampai dikeluarkan dari sekolah? Akulah yang melaporkanmu. Presiden Chen, Ah, Lily, maafkan saya ya. Saya juga lupa berterima kasih padamu karena tidak menyetujui permintaan Suwan untuk memindahkan biaya keanggotaan. Tolong kembalikan biaya-biaya itu lewat jalur pengembalian yang sama. kembalikan ke jalur asal. Iya, saya sudah menjual perusahaan saya. Lagi pula industri ini akan segera hancur. Kamu juga segeralah cari pekerjaan lain. Jika butuh, aku bisa membantu. Presiden Chen, Anda sudah bercerai? Iya, saya adalah seorang pecundang. Kenapa kamu tertawa? Kak Chen, mari berkenalan kembali. Anda sudah tidak ingat saya. Kamu adalah... Oh, kacamata kecil. Waktu itu aku pergi berpidato di alma mater setelah lulus kuliah. Saat itu kamu masih seorang siswi SMA. Benar, sejak saat itulah, aku sudah menjadikan Anda sebagai idolaku. Setelah lulus, aku masuk ke universitas yang sama denganmu, dan setelah lulus aku masuk ke perusahaanmu, hanya demi bisa lebih dekat denganmu. Kalau begitu junior kecil, biarkan aku mentraktirmu makan. Maka aku tidak akan sungkan lagi. Silakan. Beraninya Chen Mingwei menjebakku seperti ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja.
buat dia mengembalikan uang itu, lalu bawa dia pergi dan jual ke perbatasan utara. Juga Shen Lily wanita kejam itu, aku sudah berusaha membujuknya dengan segala cara, tapi dia tetap tidak mau memberikan biaya keanggotaannya. Tapi uang kita sekarang sudah habis, hutang kita juga sudah sangat banyak, bagaimana mungkin kita bisa melawan dia? Kenapa kamu sekarang jadi sangat penakut sih? Mana mungkin kita tidak bisa melawannya? Lawan, kita harus melawannya sampai akhir. Ayolah. Ya, bagaimana kalau ayah jual saja rumah itu? Ini kan rumah untuk masa tuaku nanti. Tanpa uang, apa yang bisa ayah pakai di hari tua? Kalau ada uang, ayah tidak perlu khawatir tentang masa tua, kan? Ibu, aku punya ide. Aku bisa membuat Chen Mingwei diserang di internet, dihujat oleh seluruh orang di dunia maya, sampai dia takut dan terpaksa memberikan uangnya. Kamu punya cara apa? Apa? Lily, terima kasih sudah memegang teguh prinsipmu dan sudah membantuku menghindari kerugian. Sudah menjadi kewajiban saya, kakak senior lalu. Apa rencana Anda selanjutnya? Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan hidup kembali ini, dan tidak boleh hanya terjebak dengan orang-orang sampah itu. Aku harus menjalani hidup dengan baik. Rencananya aku ingin mulai berbisnis lagi, mencoba peruntungan di bidang yang berbeda. Apa kamu tertarik bergabung denganku? Tentu saja. Kakak senior, gawat. Jangan mendekat, atau aku akan melompat ke bawah. Lagi pula, aku sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Ibu, jangan melompat. Ayah akan segera sampai di sini. Ayo pergi. Nah, dialah orangnya. Suami dari wanita yang ingin melompat itu. Wajahnya terlihat seperti seorang pria pengkhianat. Apa yang sedang kalian bicarakan? Senior saya bukan pria pengkhianat. Sudah membawa wanita selingkuhannya. Kalau bukan pengkhianat, lalu apa lagi? Aku. Tidak perlu pedulikan mereka. Aku punya cara sendiri. Suan masih ingin bermain ya? Baik, aku akan meladenimu. Tolong tenanglah. Nyonya yang terhormat, harap tenang. Aku tidak peduli, aku tetap ingin melompat. Hidup ini sudah tidak sanggup kujalani lagi. Setiap hari aku menjadi korban kekerasan rumah tangga, hidup pun sudah tidak ada gunanya lagi. Lebih baik aku tiada saja. Ibu, jika ibu melompat, bagaimana denganku? Ibu. Lagi pula ayahmu sudah tidak peduli lagi padaku. Dia sekarang, sayang, kamu tidak akan memukulku lagi, kan? Ayah, cepat bujuk ibu. Ayah. Siapapun yang membujukku, tidak akan berhasil. Aku harus melompat. Ibu. Melompatlah. Sekarang juga. Melompatlah. Mingwei, Anda tidak boleh sekejam ini. Aku hanya punya Xiaowan sebagai satu-satunya anak perempuanku. Jangan sakiti dia lagi. Jika dia sampai tiada, apa yang harus kulakukan? Mingwei, sejak Xiaowan menikah denganmu, dia sudah berusaha sangat keras untuk keluarga ini. Dia bahkan memberimu seorang putra. Anda tidak boleh membiarkannya celaka. Pria ini benar-benar tidak punya hati. Dia membiarkan ayah mertuanya sendiri berlutut kepadanya, dan dia tetap tidak peduli. Jika dia bukan sampah masyarakat, mana mungkin dia tega menyakiti istrinya, sampai mau mengakhiri hidup. Cepatlah pergi membujuknya. Apa yang harus aku bujuk? Tadi kalian semua sudah mencoba, tapi dia tidak lompat juga. Seolah dia sengaja menungguku datang baru akan lanjut beraksi. Ya Tuhan, dosa apa yang telah kuperbuat? Sampai mendapatkan menantu sepertimu. Aduh, aku sudah membuang rasa maluku. Aku sudah berlutut memohon padamu. Apa itu masih belum cukup? Ayo lihat, perhatikan baik-baik orang sampah ini. Memaksa orang tua berlutut, memaksa istri sendiri lompat, benar-benar raja dari segala sampah. Orang-orang yang kuundang ini, semuanya adalah blogger populer. Mereka mengandalkan konten kontroversial untuk mencari perhatian. Chen Mingwei, jika kali ini kamu tidak membayar mahal, jangan harap serangan internet ini akan berakhir. Baiklah, aku akan membujuknya. Jangan mendekat. Suamiku, aku mohon jangan habisi aku. Jangan memprovokasinya. Saat ini, dia sangat emosional. Baik. Kamu berani menyentuhku? Bukankah baru saja kamu bilang bahwa aku selalu menyakitimu di rumah? Inilah sifat asliku. Bukannya kamu sudah lama terbiasa? Dia sudah gila. Di depan banyak orang ini, di depan begitu banyak kamera, dia masih berani bersikap begini padaku. Baiklah, akan kubuat kamu hancur selamanya. Suamiku, kumohon jangan habisi aku. Ayah, Anda tidak boleh melakukan ini pada kami. Ibu sudah membanting tulang demi keluarga ini selama lebih dari 20 tahun. Anda selalu menyiksanya sesuka hati, tapi dia terus bersabar. Apakah Anda benar-benar ingin membuatnya tiada? Apakah semuanya lihat? Lihat, dia memukulku di depan umum seperti ini. Apalagi yang dia lakukan di belakang orang-orang, pasti jauh lebih parah. Jika bukan karena memikirkan putraku ini, aku pasti sudah tidak ingin melanjutkan hidup ini.
Aku lebih baik pergi saja. Ayah, cepat berikan tanggapan. Minta maaflah pada ibu. Sialan, untuk apa aku minta maaf? Astaga, aku sudah tidak tahan lagi melihatnya. Lelaki ini berani memukul istrinya. Dia membuatnya terluka parah, dan bahkan tidak mau minta maaf. Benar-benar lebih rendah dari sampah. Tidak, seniorku bukan orang seperti itu. Akuntan Shen, kamu. Oh, sekarang aku paham. Karena wanita penggoda sepertimu, dia jadi berbuat kejam begini padaku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku bukan orang ketiga, dan seniorku juga bukan pria seperti yang kalian tuduhkan. Akan kuhajar kamu pria tak setia. Kamu malah membiayai wanita lain. Ayah, demi rumah tangga kita, ibu hidup dengan sangat hemat. Ternyata Anda menggunakan uangnya untuk memelihara wanita lain di luar sana. Anda keterlaluan. Sudah selesai bicaranya? Sekarang giliranku bicara. Akuntan Shen, kamu. Oh, aku mengerti. Karena kamu wanita perebut, dia memperlakukanku seperti ini. Apa yang kamu bicarakan? Aku bukan perebut. Kakak kelasku juga bukan orang seperti itu. Aku akan menghabisimu, dasar laki-laki tak setia. Kamu memelihara wanita lain. Yah, demi keluarga ini, ibu sudah hidup dengan sangat hemat. Tapi ayah justru menggunakan uang itu untuk memelihara wanita lain di luar sana. Ayah! Sudah bicaranya? Sekarang giliranku. Beraninya kamu mengatakan, kalau aku punya wanita simpanan, kamu sendiri hanyalah hasil dari sebuah penyimpangan. Kamu itu anak dari wanita selingkuhan. Bohong. Apa kamu pikir aku tidak berani mengakui di depan umum bahwa ibumu telah mengkhianatiku? Berhenti bicara. Jika kamu mengatakannya, kamulah yang akan malu. Sekarang berikan saja uangnya, dan urusan ini dianggap selesai. Aku tidak peduli. Apa gunanya harga diri? Kamu memfitnahku. Kamu ingin membuatku mengakhiri hidup. Chen Mingwei, kamu benar-benar penjahat. Kamu mencelakai putriku dan masih berani memfitnahnya. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Permisi, apakah Anda wanita simpanannya? Permisi, sudah berapa banyak uang yang Anda habiskan darinya? Aku tidak melakukannya. Hadapi aku saja, jangan bawa-bawa dia. Kalian lihat itu? Dia membela wanita itu di depan umum. Anda bersama pria kasar itu, apakah Anda tidak takut disakiti olehnya? Baik, sekarang akan kubuat kalian semua menyaksikan momen yang luar biasa. Chen Mingwei, dasar kamu bajingan. Kamu mencelakai putriku, bahkan memfitnahnya. Aku tidak akan melepaskanmu. Permisi, apa kamu selingkuhannya? Permisi, berapa banyak uang yang kamu habiskan darinya? Aku tidak. Kalau mau melampiaskannya, tujukan saja padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian lihat sendiri kan? Dia membela selingkuhannya di depan umum. Kamu bersama pria pelaku kekerasan. Apa kamu tidak takut dia akan memukulmu juga? Baik, sekarang aku akan membiarkan kalian menyaksikan sendiri momen keajaiban ini. Inilah yang dia sebut sebagai kekerasan. Aku hanya ingin membujukmu kembali, sayang. Aku sangat takut kehilanganmu. Itu sebabnya aku terpaksa melakukan ini. Bagaimanapun juga, kenyataan bahwa kamu selingkuh itu sudah salah. Kamu telah mengecewakan putriku. Kalian sekeluarga ini benar-benar suka mencari masalah saja. Halo, pengacara Zhao, kemarilah. Presiden Chen, Aku sekarang bukan Presiden Chen lagi. Tuan Chen, kalau begitu selanjutnya saya akan mulai sesuai dengan permintaan Anda. Tambahkan satu hal lagi. Menyebarkan fitnah keji dan menzalimi orang tak bersalah. Semuanya, nama saya Zhao, pengacara resmi dari Tuan Chen. Sekarang saya ingin mengklarifikasi beberapa fakta kepada Anda semua. Ini adalah surat perjanjian cerai. Tuan Chen telah resmi bercerai dengan Ibu Su dan bukan lagi suami istri. Tidak, bukan begitu. Dia membohongiku agar mau menandatanganinya. Ini adalah laporan tes DNA. Chen Ziliang bukanlah putra kandung dari Tuan Chen, melainkan putra dari Ibu Su dan pria bermarga Zhang. Semuanya, nama saya Zhao. Saya adalah pengacara dari Tuan Chen. Ini adalah surat perjanjian cerai. Tuan Chen sudah bercerai dengan Ibu Su. Mereka bukan lagi suami istri. Tidak, bukan itu. Dia membohongiku untuk menandatangani itu. Dokumen ini adalah laporan tes DNA. Chen Ziliang bukanlah anak kandung dari Tuan Chen, melainkan anak dari Ibu Su dan seorang pria bermarga Zhang. Jangan merekam lagi. Semua ini palsu. Karena saya berani mempublikasikannya, maka saya berani menghadapi publik dan siap diawasi dalam menangani masalah ini. Saya, sebagai praktisi hukum, menjamin setiap kata adalah benar. Wah, teman-teman, ini benar-benar pembalikan yang mengejutkan. Tak disangka orang yang selingkuh ternyata adalah wanita ini. Bahkan dia punya anak sebesar itu. Bahkan kekerasan rumah tangganya juga palsu.
Pria ini sungguh malang. Jangan merekam. Berhenti merekam. Bukan. Bukan begitu. Gadis ini cukup manis juga. Ayah, haruskah ayah bersikap sekejam ini? Haruskah aku mengungkapkan kebenarannya? Baik. Ini adalah surat diagnosis ibuku. Selama bertahun-tahun dia menerima kekerasan verbal, disiksa, dan dimanipulasi oleh ayah, sehingga dia menderita gangguan mental yang parah. Bukankah untuk semua ini, ayah harus bertanggung jawab? Jika mental putriku tidak mengalami masalah, mungkinkah akan terjadi kekacauan seperti hari ini? Ini benar-benar menyedihkan. Tuan Chen, benarkah seperti itu? Tolong berikan penjelasan. Surat diagnosis? Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Aku benar-benar tidak bisa percaya. Lagi pula, dia itu orang yang bahkan berani memalsukan surat kematian. Kamu bicara omong kosong. Di mana Chen Ziliang? Anda diduga melakukan kejahatan pemalsuan dokumen. Tolong ikut dengan kami ke kantor polisi. Tidak. Ibu, selamatkan aku. Anakku. Ini sungguh menyedihkan. Tuan Chen, apakah benar seperti itu? Tolong berikan penjelasan. Surat keterangan medis, kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Aku tidak berani mempercayainya. Lagi pula, dia bahkan orang yang berani memalsukan surat kematian. Kamu bicara sembarangan. Di mana Chen Ziliang? Anda diduga melakukan pemalsuan dokumen. Ikutlah dengan kami sekarang. Tidak. Ibu, tolong aku. Anakku. Semuanya, silakan bubar. Saya ingatkan kalian semua, menyebarkan rumor serta merundung orang lain secara daring juga harus memikul tanggung jawab hukum. Tuan Chen, ada suatu hal yang saya rasa perlu saya bicarakan dengan Anda. Silakan. Apakah Anda tahu tadi mengapa Zhang Jie tidak muncul? Jika tidak bilang begitu, aku belum memikirkannya. Tapi memang dia tidak kelihatan. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Zhang Jie diam-diam menjual rumah milik Sudaguo dan membawa uangnya untuk membeli sebuah villa. Dia memiliki wanita lain di luar sana. Ini benar-benar hal yang menarik. Pengacara Zhao, kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Maafkan aku, tadi aku hampir menyeretmu ke dalam masalah ini. Tidak apa-apa. Aku tidak takut terlibat. Ayo pergi, kita akan melakukan riset pasar untuk memulai bisnis baru. Baik, kakak senior. Aku akan terus mengikutimu. Siapa ya? Kamu masih harus membantuku melakukan sesuatu. Maafkan aku. Baru saja aku hampir saja merepotkanmu. Tidak apa-apa. Aku tidak takut direpotkan. Ayo pergi. Kita akan mensurvei pasar dan memulai bisnis yang baru. Baik, kakak senior. Aku akan terus mengikutimu. Siapa di sana? Mingwei, tolong aku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Suamiku tolong aku. Ada urusan apa? Zhang Jie sudah menjual rumah ayahku. Sekarang dia juga sudah menghilang. Ayahku sangat marah sampai dia masuk ruang perawatan intensif. Sekarang aku bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Kalau begitu cari saja dia. Kenapa malah mencariku? Bagaimanapun kita ini suami istri. Ini, hasihanilah aku sebentar saja. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Suami istri? Sekarang ini, kita sudah bukan lagi suami istri. Setelah cerai kita bisa rujuk kembali. Itu bukan hal yang sulit. Sekarang aku sudah tidak punya jalan keluar lagi. Lalu? Jadi aku tidak akan pergi? Setidaknya rumah ini dulu ada namaku juga di sini. Atas dasar apa aku harus pergi? Sekarang malah tidak mau pergi. Dulu bukannya kamu sangat tidak sabar untuk selalu pergi keluar setiap hari. Kenapa kamu terus mengungkit hal-hal yang lama? Sudahlah. Aku lapar. Cepat buatkan sesuatu untukku makan. Pergilah. Suan, bisakah kamu tahu malu sedikit saja? Kamu pikir sedang memperdaya siapa? Mingwei? Apa tidak bisa jika aku berubah? Aku berjanji padamu, setelah ini tidak akan berhubungan dengan Zhang Jie itu. Tidak, bahkan dengan pria manapun. Setelah ini aku akan hidup bersamamu dengan tenang dan setia. Bagaimana? Ini villa yang baru aku beli. Aku berikan padamu sebagai hadiah perceraian kita. Mingwei, aku tahu kamu masih menyayangiku. Ambil kuncinya lalu pergi dari sini. Jangan muncul lagi di hadapanku. Aku pergi. Aku segera pergi. Suwan, semoga setelah melihat villa itu, kamu masih bisa tertawa. Ini villa yang baru aku beli. Ini kuberikan untukmu sebagai hadiah perceraian. Mingwei,
Sudah kuduga di dalam hatimu masih ada aku. Ambil kuncinya, dan pergilah. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Aku pergi, aku akan pergi. Tuan, kuharap saat kamu melihat villa itu, kamu masih bisa tertawa. Zhang Jie, kamu brengsek. Tidakkah kamu merasa bersalah padaku? Suwan, kamu tidak sadar siapa dirimu dan bagaimana sikapmu. Sudah tidak muda lagi, tapi masih saja memaksaku untuk memanjakanmu bagaikan putri. Aku sudah lama muak padamu. Kamu menghinaku? Aku bahkan berani menghajarmu. Enyahlah kamu. Aku akan melawanmu. Kalian sedang apa di dalam villaku? Villamu? Ini aku yang beli. Lihatlah dengan jelas, ini sertifikat rumahku. Apa kamu punya? Lagi pula, apa kamu punya uang untuk membelinya? Bantu aku sekali lagi, belilah villa itu. Kalian masuk tanpa izin ke properti orang, aku akan lapor polisi. Penipu. Xiao Mei, Kamu menjebakku? Chen Mingwei, kamu sengaja melakukannya. villa kamu? Ini saya yang beli. Lihatlah baik-baik, ini sertifikat rumah saya. Apa kamu punya? Lagi pula, memangnya kamu punya uang untuk membelinya? Bantu saya satu hal lagi, beli villa yang itu juga. Kalian sudah masuk ke properti pribadi tanpa izin. Aku akan lapor polisi. Penipu. Xiao Mei, Kau menjebakku? Chen Mingwei, kamu sengaja melakukannya. Dibandingkan dengan cara-caramu, aku jauh lebih sopan. Aku hanya membalasmu dengan caramu sendiri. Kurang ajar? Hati-hati. Lily. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Lily. Aku tidak akan melepaskanmu. Suwan, kamu. Kamu sudah membuat seseorang celaka. Suwan, Kamu tidak akan melepaskanku? Aku ini punya gangguan jiwa? Aku punya gangguan jiwa? Hukum tidak bisa menghukumku meskipun aku berbuat jahat. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan membuatmu sangat menderita. Semoga Tuhan melindungi. Lindungilah Lily, jangan sampai terjadi apa-apa. Kamu tidak akan membiarkanku begitu saja? Aku menderita gangguan jiwa. Aku menderita gangguan jiwa. Aku tidak bisa dihukum walau menghabisimu. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, kumohon bantulah kami. Kumohon pastikan Lily baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisinya sudah stabil. Untungnya, dia dibawa kemari tepat waktu. Jika saja terlambat 10 menit, maka dia sudah tidak tertolong lagi. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter. Hari ini adalah hari ulang tahun Kak Chen. Aku harus mengucapkan selamat ulang tahun padanya saat tengah malam. Jadi selama ini, setiap ulang tahun tepat jam 12 malam, orang yang mengirim pesan pribadi ke Weibo saya dan mengucapkan selamat ulang tahun adalah dirimu. Walaupun foto ini sangat buram, saya masih bisa mengenalinya. Itu adalah saya. Kakak senior, Bagaimana perasaanmu? Aku akan memanggil dokter. aku tidak apa-apa. Tidak perlu panggil dokter. Kakak senior, aku menyukaimu. Sejak hari pertama kamu berpidato di sekolah, ucapan selamat setiap tahunnya. Itu semua dariku. Bolehkah aku menjadi pacarmu? Kalau begitu, mulai sekarang tidak perlu menunggu sampai tengah malam. Jadilah pacarku.
Setiap hari ulang tahunmu di masa depan, aku akan menemanimu merayakannya. Sejak hari ketika kamu memberikan pidato di sekolah, ucapan selamat di setiap tahunnya, itu semua dariku. Bolehkah aku menjadi kekasihmu? Mulai sekarang kamu tidak perlu menunggu sampai tengah malam. Jadilah kekasihku. Dan kedepannya, di setiap hari ulang tahunmu, aku akan selalu menemanimu. Dokter sudah mengatakannya, meskipun sudah keluar dari rumah sakit, kamu masih harus banyak beristirahat. Baiklah, aku mengerti. Kamu sudah mengatakannya 8 kali hari ini. Minggir. Mingwei. Mingwei. Jangan sentuh aku. Mingwei. Dengarkan penjelasanku, Mingwei. Orang ini didiagnosis menderita gangguan mental. Setiap hari dia mencoba lari keluar dan dia bersikeras menolak untuk diobati. Maafkan ketidaknyamanan ini. Sudah tidak apa-apa, jangan takut. Lily, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku tidak setuju. Suan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu menikahinya. Lily, maukah kamu menikah denganku? Aku tidak setuju. Suan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak akan mengizinkanmu menikahinya. Jika kamu berani menyakiti Lily lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Aku tahu diagnosis gangguan jiwa itu, semua itu hanyalah trikmu. Surat diagnosis pertama itu, bukanlah aku yang mengaturnya. Mingwei, aku bersalah. Ayahku sekarang ada di rumah sakit. Umurnya tidak lama lagi. Putraku juga sudah ditangkap. Zhang Jie pun sudah kabur. Aku tahu bahwa kamulah orang yang paling baik padaku. Kumohon ampuni aku. Aku bersumpah demi langit, jika aku mengecewakanmu lagi, biarlah petir menyambarku, dan biarlah aku tiada dengan mengenaskan. Sudah terlambat. Tidak terlambat. Sungguh tidak terlambat. Kita masih bisa memulai kembali. Mulai dari awal lagi. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terus terlibat dengan orang-orang rendah seperti kalian, hanya membuatku muak. Sekarang aku sudah menemukan pasangan. Kedepannya, aku hanya ingin hidup dengan tenang. Aku memohon padamu. Anda masih sangat muda dan sangat cantik. Masih banyak masa depan cerah untuk Anda. Kembalikan Mingwei padaku, ya? Mingwei bukanlah barang dagangan. Dia manusia, dan dia pria yang sangat kucintai. Tapi jelas-jelas dia milikku. Itu dulu. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Aku tidak pernah berniat merebutnya. Kamu sendirilah yang menyakitinya, lalu kehilangannya. Sekarang akulah yang harus lebih menghargainya dan melindunginya. Mingwei, kembalilah padaku. Kembali. Lepaskan aku. Mingwei. Halo. Tuan Chen, Zhang Jie tertangkap oleh penagih utang dan telah dijual ke luar negeri. Aku mengerti.